Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad-dhann inna ba'dad-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat kita bisa berjumpa dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir, jadi adanya dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar, mirip-mirip dengan ikhlas, mirip-mirip dengan tawakal, dan mirip dengan rasa syukur. Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah, tidak akan nampak secara dohiriah, namun sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Quran. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk menurut kita secara manusiawi, tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Ya, tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya dari ayat tersebut sebagai landasan kuat orang yang beriman, orang muslim harus menjaga hati kita, menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita. Ya, apalagi jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun, harus dilihat, dan kita harus memandang baik, tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi
suudzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minad-dhon. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal karena fi'il nahi, bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami, karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita, masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun, dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk. Cek-recek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan. Ya, jangan langsung menjustifikasi. Tidak boleh. Mencari sisi positif. Positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Gak usah mencari-cari kekurangan orang lain. Tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain.
Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri. Tidak boleh kita tuh hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dapat 1 guys, oh my god. Nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Sore-sore gini kalian pasti bingung ya mau nunggu waktu buka puasa sambil ngapain. Jadi ikutin Nurma karena kali ini kita bakal ngabuburit, dan ngabuburitnya tuh di spot yang cukup hidden gem. Meski tempat ini mungkin cukup banyak yang tahu, cuman kalian mungkin belum tahu spot kali ini. Nah, buat tahu nih Nurma bakal ngapain karena udah ada ini dan juga ini, kita ngapain? Let's go, ikutin Nurma sampai akhir. Jadi Nurma udah sampai nih lokasinya di Waduk Cengklik Tribuners. Kita bakalan mancing sambil nunggu waktu berbuka. Terus nanti kita juga bisa foto-foto cantik nih karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Ayo ikutin keseruannya. Nah, kita siapin alat-alatnya. Tribuners udah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita bakalan nyari ikan di sini. Kita udah bawa umpan juga nih, Tribuners ya. Udah berstok-stok ini di sini. Terus jangan lupa kita keluarin pancingnya, Tribuners. Sepoi-sepoi banget di sini, sumpah asyik banget. Syahdu deh buat ngabuburit kalian. Oke, ini dia. Tribuners, Nurma udah dapat tempat yang nyaman banget nih buat nyari ikan. Ya meski baru pertama kali ya nyoba-nyoba gini buat ngabuburit di Waduk Cengklik ini buat mancing, tapi kayaknya Nurma bakalan cari-cari deh experience ini gimana sih sebenarnya mancing di sini. Jadi karena pancingnya juga udah siap, kita bakalan nyiapin umpannya. Ayo ayo. Umpan udah siap, kita bakal langsung cari umpan kita. Cari ikan, gas, mancing Tribuners. Dapat 1 guys, oh my god. Ini kayaknya ada faktor keberuntungan juga kali ya. Beneran nyoba, ini langsung dapat 1 ikan. Oke, kita tangkap guys. Woo.
Oke, karena tadi kita udah hoki nih ya, dapat ikan satu, jadi kita langsung lanjut lagi buat cari ikan-ikan lainnya. Kasih umpan dulu guys. Jadi buat kali ini aku makainya umpannya pelet ya, Tribuners yang gampang. Jadi udah ada kayak gini, kayak bubuk gitu ya. Terus nanti kita kasih air, terus nanti peletnya langsung dimasukin. Terus nanti langsung aja tuh kita kayak digempel-gempelin aja di sini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita langsung aja habis ini celupin ke air. Nanti ikannya bakal datang sendiri Tribuners kayak tadi ya. Doain kita hoki lagi dapat banyak ikan. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Terus kalau kita mau nyebrang tuh ya, ada juga tuh di sini. Tapi Tribuners tetap hati-hati ya, karena emang di kanan kiri memang nggak ada pegangan. Cuman kita bisa tuh kalau melaju ke sana. Lanjutin dulu yuk mancingnya. Di sepanjang tepian waduk, pengunjung bisa duduk santai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang membentang luas. Tidak sedikit juga warga yang datang bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan terbuka, serta area yang cukup luas membuat Waduk Jenglek menjadi salah satu spot nyore yang menarik di kawasan Boyolali. Wih, Nurma dapat salah satu pemancing yang luar biasa, tangkapannya banyak banget Tribuners. Kita tanya-tanya yuk, sebenarnya mereka tuh rahasianya apa sih? Datang dari jam berapa? Halo Mas, siapa namanya? Kenalan dulu dong. Namanya Rizky. Mas Rizky sama Mas Riko. Mas Riko, ini double RR Ya, gitu ya? double R. Terus ke sini dari jam berapa? 9 ya? Jam 9-an. Jam 9 pagi? Iya. Masya Allah, jam 9 pagi. Terus dapat berapa tangkapannya? Ini enggak terhitung itu. Enggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Enggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Tiap hari ke sini atau enggak? Enggak. Ya kalau enggak ada waktu yang luang. Terus ini berarti meluangkan waktu ya? Iya. Oke, ternyata banyak banget ya ikan ada di sini. Jadi recommended banget buat kalian yang mau mancing di sini. Udah testi nih loh dari dua mas yang dapat ikan segede gaban ini ya. Bawaannya banyak banget. Salah satu daya tarik utama di kawasan Waduk Jenglek adalah Jembatan Sunset Jenglek. Jembatan ini menjadi titik favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hamparan waduk dengan latar langit senja yang perlahan berubah warna. Tidak heran jika Jembatan Sunset Jenglek kini menjadi spot foto populer sekaligus tempat terbaik untuk menikmati suasana sore di Waduk Jenglek. Ya Tribuners, ikannya cuma dapat satu doang, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi semangat buat balik lagi. Ternyata mancing itu seru banget, apalagi nyaman banget loh tempat duduknya. Terus kayak kita tuh bisa merasakan suasana ngabuburitnya dapat banget gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini bisa banget, mau pakai motor, mau pakai mobil, karena parkirannya juga luas. Terus aja langsung di pinggir-pinggir nanti udah tersedia tempat-tempat buat mancingnya, dan bahkan kita bisa foto-foto cantik di sini karena ada jembatan Sunset Jenglek di sini. Dan Nurma mau pulang dulu ya, mau persiapan buka puasa. Bye bye, sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya.
Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar, dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai, dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kyai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kyai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya, Prof? Baik-baik, Mas Rizky. Nah, Baik, jadi baik. gini, Prof. Sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali, Prof. Masa kecil Prof. Bisri dulu seperti apa, Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Betek. Sekarang Jalan Maijen Panjaitan Panjaitan. atau Penanggungan. Penanggungnya. Saya kecil di situ. Orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. Benar. 4 tahun terus 2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya, Prof. IM. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu itu saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA. Tanpa sepengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu, baru pindah ke SMA NU, terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah, jadi kelihatannya bahasa itu bikin saya jadi orang ahli agama. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA, terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik.
Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu masuk, waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi. Karena orang tua saya kiai kampung nggak kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Ya, kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi, manajemen, karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa itu. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi ya selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96, saya ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini, nah waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pondok pesantren. Ya wis, gawe wong kayak kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah. Sama jamaahnya abah saya, 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. 96. Notarisnya saya masih ingat, di Notaris Rudianto. Namanya yayasannya Yayasan Al-Ma'rifat. Al-Ma'rifat. Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya, itu ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebuireng pesantren. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, "Mas, tak kelolani ya pondok Ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelon. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh adik saya. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi, balik ke kampus. Terus baru tahun 8 terus perjalanan ya saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013. Jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap ya? Bertahap. Terus saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih. Tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo, Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener. Betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau Sedo tidak punya putra. Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada 2 pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian itu sopo ini. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Nah, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan ya. Akhirnya beliau bilang, "Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok." Saya bilang, "Saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu." Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti nek sore saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak kena ruang Mas, sama cek ngantor nanti. Bukan di sini ya, Prof? Bukan di sini, ini kan baru kali. Masih baru. Yang di bangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau Sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini. Pesan gitu, Prof. Pesan bahwa saya
kelihatannya suruh ngelola ini melanjutkan melanjutkan. beliau ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Ya ini kan memang suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya anulah dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Darul Mahfirah nih Prof ya. Nah Prof kembali lagi ke masa kecil, waktu itu siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Itu siapa, Prof? Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Malang itu mesti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya dua kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya dekat musola. Jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli. Itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga olahraga yang paling menonjol kan, dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh Ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat, karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu, santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti itu jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang gitu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau harus yang pondok sini harus ada seleksi. Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia, ilmu kauniyah.
tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang, sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat. Karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lah ilmu agama itu kan nggak cukup. Harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu umum juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ke dunia Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini arahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Bisa Kalau dibilang seperti itu, Prof? Iya, Atau seperti apa? saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menaungi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di kutub utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi Harus zaman. menyesuaikan. Iya, rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyesuaikan Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi di kutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatul alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang di kutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia, itu gimana? Itulah hadir sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern, tidak modern. Islam harus seperti ini, standarnya harus tinggi, bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop? Kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall? Itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis, bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan. Itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud hanya ibadah aja. Ibadah itu kok hanya sholat aja. Jangan ta'aluk hanya berpikir, tapi takhaluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof di Ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman, Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya, Prof. Ya. Seperti apa, Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanad ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh ini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng. Ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah. Imam hadis Bukhari. Jadi kami ke sana. Kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu. Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini,
orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini, nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya, walaupun mungkin porsinya bisa beda. Nah, beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu nek pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena backgroundnya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besar ya kepalanya, badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha. Kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lili, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa, nah terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain, supaya punya modal untuk kehidupan dunia. Nah, terus Roisa itu karena sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Rasa kampus ya, Pak? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Iya. Memandangnya ya, kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik, Prof ya. Artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah, sekarang gini, Prof. Mungkin bagaimana sih, Prof, menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman. Itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Bro. Latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital. Ya ada belajar marketing dia, karena saya pingin anak-anak itu juga, bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin, saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan. Pertama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof Bisri ini, Prof. Nah, Prof, mungkin Prof kalau kita berbicara masa depan, Prof ya, menurut jenengan harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia ini, Prof?
seharusnya pesantren ini harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali, seperti banyak Al-Jabar, itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya Ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. banyak loh Prof inovasinya. Iya, sekarang COVID juga ada bilik. bilik iya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drainasi berbasis sumur injeksi sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Oke, baik. Prof, mungkin terakhir Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalati wa amani rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa sahabat Nahdiyin channel PCNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan dan kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan ya. Artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggebu-gebu, bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita. Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang
diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada 2 ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada diri. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja, kelipatan 10 saja, bahkan di sini dalam ayat Al-Qur'an beberapa referensi dari ayat Al-Qur'an mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin. Sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700. Tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad SAW, dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bi. Kata Allah melalui baginda Muhammad SAW, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa itu kata Allah fa'inahu li, itu mutlak hanya untukku, wali ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini
secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya. Kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arij dikatakan, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini, ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasanya tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal, berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arij karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Al-Hambali Ad-Dimashqi, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu samma syahr Ramadhan, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabr, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shawmu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita, begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah mengatakan walana ba'luwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dari keterangan ini saja dikatakan bahwasanya Allah itu pasti menguji setiap hambanya dengan sesuatu yang mengakibatkan khauf, ketakutan, dan sesuatu yang mengakibatkan rasa lapar. Nah, ini kan termasuk bagian daripada isi daripada puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu rasa ketakutan tidak makan itu insya Allah tidak ada. Karena kita sudah tahu kapan kita berbuka dan kapan kita sabar. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga menandakan bahwasanya bagaimana seorang yang berpuasa meningkatkan daya kesabarannya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arij sekali lagi kami bacakan bahwasanya dikatakan wasabru thalathatu anwa'. Kesabaran itu dibagi tiga. Dan dari tiga ini nanti ada dalam satu nama, yaitu asyam atau puasa. Yang pertama, sabar bagaimana dibagi tiga ini? Sabrun ala ta'atillah. Kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah. Kita dituntut sabar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan butuh effort. Effort itu apa ya? Kekuatan penuh dari kita, sesuatu yang dilarang, kemudian kita benar-benar bagaimana menjauhkan diri kita dari itu. Karena lebih-lebih kita dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Kemudian sabar terakhir adalah kita dituntut sabar, sekali lagi dituntut sabar untuk
sesuatu yang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah yang sifatnya muklimah. Muklimah itu bahasa sederhananya menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari ketiganya ini kata Syekh Zainuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwasanya wa tajtami'u athalatatu kulluha fis shaum. Sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dengan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya sabar dengan takdir yang sudah digariskan, itu semuanya ada pada aplikasi atau praktek kita berpuasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran mimma haramallahu ala shaim minasyahawat. Karena di dalamnya sabar dengan ketaatan, kemudian sabar pula dengan menjauhi syahwat keinginan-keinginan ketika kita dalam keadaan puasa. Wa sabran ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'. Kemudian dituntut sabar terhadap orang yang puasa yang pasti akan merasakan kelapar, merasakan rasa lapar, wal atsyi dan haus, wa dhafin nafsi wal badan, dan lemahnya jiwa dan raga. Inilah yang ada dalam puasa. Terakhir, sebagai penutup, maka bagaimana kita menyikapi tentang ibadah kita dalam puasa? Allah menjanjikan kepada mereka yang berpuasa dan berbekal sabar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di potongan ayatnya dikatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala atau balasan bagi orang yang berbekal sabar, utamanya konteks ini adalah puasa, adalah balasan yang bighairi hisab, tanpa adanya hitungan kita seperti kita menghitung dengan cara matematika. Maka sekali lagi, sebagai penutup, ada dua ulama yang sangat istimewa mengatakan bagaimana untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang ulama bernama Dunnun. Dunnun itu pernah ditanya, su'ila Dunnun. Imam Dunnun ditanya oleh seseorang itu bertanya bagaimana? Mata uhibbu rabbi, kapan aku bisa merasakan cinta terhadap Tuhan? Maka Imam Dunnun mengatakan qala idza kana ma yakrahu amarra indaka minas sabri. Jika seseorang itu membenci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian sesuatu tersebut amarra indaka minas sabri, ia lewati dengan kesabaran. Tentu makan, minum itu hal yang kita sukai, tapi dalam keadaan puasa tentu ini adalah pantangan bagi setiap hamba. Kemudian ada yang bagus, qala ghairuhu, ulama lain tidak disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikatakan laisa min a'lamil mahabbah. Cinta itu bukan tergambarkan seperti ini. Bagaimana gambarannya? Antuhibba ma yakrahu habibuka. Kalau sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, kemudian engkau datang dengan membawa cinta, ini bukan dikatakan cinta yang seterusnya. Maka cinta yang seterusnya adalah sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pula membenci sesuatu yang walaupun sifatnya adalah diperbolehkan. Inilah hakikat daripada cinta. Maka closing dikatakan bahwasanya tuba, beruntunglah bagi seseorang liman taraka syahwatan hadiratan, ketika ia berani meninggalkan syahwat yang datang, baik itu secara tiba-tiba dan yang lain, limuqidi ghaibin lam yarahu, karena satu janji yang sudah pasti diberikan oleh Allah, walaupun janji tersebut lam yarahu, belum dia lihat secara kasat. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah, semoga di awal-awal bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, sampai kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang daripada apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunar, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribunars tentunya dalam program Syiar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menarik juga setiap harinya. Dan spesial hari ini temanya merupakan Lailatul Qadar dan pencarian makna hidup. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini ada tema terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal pastinya begitu ya. Betul. Pak Ustadz ya. Makanya setiap malam kita juga harus terus khusyuk beribadah. Siapa tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun mungkin secara esensi, mengapa Allah kemudian menyembunyikan tanggal pastinya? Apakah ini sebuah ujian ataupun juga seperti bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua agar terus mencari makna ibadah di setiap malam dan setiap harinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika, para sahabat diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberikan usia yang panjang dan juga amalan siang dan malam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari sini, ya, para sahabat mulai berkecil hati. Kenapa berkecil hati? Karena merasa bahwa umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, tentunya juga amalnya banyak dilakukan. Sementara umat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ada yang sampai ribuan tahun. Nah, dari sini kemudian dihiburlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW dengan diturunkan sebuah surah, yang mana surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini menggambarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Qadar. Atau dalam bahasa kita adalah malam Al-Qadar. Nah, jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah double. Ya, karena Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu dari segi definisi itu ada 3.
Yang pertama itu Al-Qadar artinya mulia. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam mubarakah, malam mulia. Kenapa malam itu disebut dengan malam mulia? Karena malam diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan mulia? Karena bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Al-Qadar dinamakan dengan mulia? Karena bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dinamakan dengan malaikat yang paling termulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang paling termulia? Karena yang menerima Al-Quran. Kenapa Mekah dengan Madinah merupakan tempat yang paling termulia? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Maka malam tersebut dinamakan dengan malam mulia, malam mubarakah, malam Al-Qadar, karena malam diturunkan Al-Quran. Definisi yang kedua atau pemahaman yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang begitu pesat. Itu diambil penggalan kata dari surah yang lain, yaitu di surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ketika manusia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dihempitkan. Ya, itu menggunakan kata faqadara, qadar. Kenapa malam hari itu disebut dengan malam yang sempit, malam yang hempit? Karena semua malaikat turun pada malam itu, tatanazzalu alaihimul malaika waruh, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka tempat yang ditempati oleh malaikat itu tidak ada celah sampai berhempit-hempitan para malaikat yang turun pada malam hari itu. Maka malam Al-Qadar juga dinamakan dengan malam kehempitan. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu memenuhi seluruh jagat raya dan tak secerca pun yang ditinggalkan oleh malaikat untuk ditempati. Maka malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar atau malam yang sempit karena semua dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, kenapa disebut dengan malam Al-Qadar? Karena pada malam hari itu adalah malam di mana ditentukan kadar takdir manusia selama 1 tahun yang akan datang, yang mana takdir tersebut sudah diberitahukan kepada malaikat. Nah, karena pada hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya takdir manusia itu sudah dicatat. Wahai pena, catatlah takdir manusia. Wahai pena, catatlah alam semesta dari awal diciptakan sampai akhir. Takdir manusia dari awal diciptakan sampai terakhir itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian disimpan di suatu tempat yang rapi dan terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, maka diambil lembaran-lembaran arsip yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah yang disampaikan kepada para malaikat untuk diketahui siapa pada tahun ini itu rezekinya, siapa pada tahun ini jodohnya, siapa pada tahun ini ajalnya. Itu diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat memantau manusia kapan dia wafat. Maka pada malam ini Allah juga memberitahukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya malam ini adalah malam secret, artinya malam rahasia yang sengaja Allah sembunyikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kebiasaan yang manusia ketika diberitahukan maka biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau ada yang disembunyikan menjadi surprise bagi manusia, maka ini tentunya akan mendapatkan luar biasa.
Dan tentunya ini menguji keimanan kita. Ya, keimanan itu tidak terlihat. Maka segala sesuatu yang tidak terlihat, maka tentunya kita akan bermujahadah, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Akan tetapi ada bocoran. Ya, meskipun di awal Ramadan kita ada perbedaan, memang Al-Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah di awal Ramadan. Maka kalaupun ada perbedaan, tidak menjadi masalah. Di akhir Ramadan, mungkin ada perbedaan Lebaran, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Al-Qadar itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di ujung, tapi ditentukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, makanya, tetapi untuk mendapatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan, tentunya dimulai dari start. Kalau start kita bulan suci Ramadan, diibaratkan ketika orang lari maraton, itu ya ditentukan di awal startnya. Kalau memang sudah startnya sudah bagus, maka insya Allah sampai akhir bulan suci Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadah tentunya lebih ditingkatkan. Nah, malam Al-Qadar ini adalah malam rahasia. Allah merahasiakan dengan tujuan bagaimana umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Karena jika seandainya Allah mengungkap malam tersebut, maka boleh jadi manusia hanya fokus di satu malam, tapi mengabaikan malam yang lain. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah menyembunyikan yang mana malam Al-Qadar itu, meskipun ada bocoran dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat riwayat, sebenarnya malam Al-Qadar itu pernah diungkapkan kepada Rasulullah SAW. Pernah disampaikan, wahai Muhammad, malam Al-Qadar itu turunnya pada malam sekian. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW hendak untuk menyampaikan kepada sahabat, ternyata pada saat itu sahabat bertikai, bertengkar, sehingga ilmu tentang malam Al-Qadar dicabut oleh Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang yang masih bertikai itu jauh untuk mendapatkan Al-Qadar. Dikatakan di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang damai. Orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan Al-Qadar, jauh daripada Al-Qadar. Tapi orang yang dalam hidupnya selalu damai, hubungan sesama manusia itu baik, selalu menebarkan tentang kedamaian, maka inilah orang-orang yang mendapatkan yang dinamakan dengan Al-Qadar. Nah, apa perbedaan dengan malam Isra Mi'raj dengan malam Al-Qadar? Dalam redaksi kata, Isra Mi'raj itu menggunakan kata lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sementara Al-Qadar itu menggunakan kata lailatul. Itu ada tamarbutah. Ya, dalam kajian ya literatur bahasa. Nah, kalau lailan berarti hanya sepertiga malam. Nah, jadi kalau orang tidak gunakan salat tahajud sepertiga malam, masuk waktu subuh, maka tidak mendapatkan kemuliaan malam itu. Tapi kalau Al-Qadar ini tidak menggunakan kata lailan, tapi menggunakan kata lailah, lailatul qadar. Apa bedanya? Bahwa yang disebut dengan lailatul qadar yaitu sepanjang malam, termasuk waktu subuh sampai mendekati waktu fajar. Maka siapa yang menggunakan ibadah di jalan Allah, zikir di jalan Allah, memperbanyak doa di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebut dengan Al-Qadar. Makanya para malaikat itu akan kembali sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Beda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail yang hanya diperuntukkan sepertiga malam. Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya bagaimana menjadikan ya Al-Qadar ini sebagai momentum untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Satu malam kita beribadah, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan keutamaan khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dari 83 tahun. Jadi bukan sama dengan 83 tahun.
akan tetapi jauh lebih baik dari beribadah 83 tahun. Jadi kalau kita bertafakur malam hari itu, kita melakukan sholat tarawih pada malam hari itu dan turun Al-Qadar, maka kita seakan-akan melakukan sholat tarawih lebih dari 83 tahun. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua pada malam hari itu, maka kita berbuat baik kepada orang tua lebih dari 83 tahun. Jikalau kita dermawan pada malam hari itu, kita berbagi, berempati, memberikan infak dan sedekah, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan lebih dari 83 tahun. Bayangkan Tribuners yang dimuliakan Allah, jikalau seandainya setiap Ramadan kita maksimalkan yang dinamakan dengan malam Al-Qadar, maka usia yang diberikan oleh Allah yang hanya 60-70 tahun, tapi kuantitas ibadah pahala yang diberikan melebihi umat-umat terdahulu, dan ini merupakan rahmat yang diberikan umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang terakhir, tentunya malam Al-Qadar ini bagaimana bisa membuat pribadi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan malam Al-Qadar, akan tetapi bisa menjadi implikasi dalam kehidupan sehingga betul-betul aktivitas yang kita lakukan, kita tidak lelah. Kenapa? Karena lelah itu lillah. Lelah menjadi lillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan, semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah me time dengan Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, selelah apapun fisik kita, akan tetapi kalau itu diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka insya Allah fisik ini terasa lelah, akan tetapi jiwa kita yang akan menguatkan. Kenapa? Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat. Yang paling terakhir adalah, apa sih tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar? Yang pertama adalah malam Al-Qadar ini adalah malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Ini malam-malam ganjil yang diturunkan Al-Qadar. Ini sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian malam-malam ganjil ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan kemuliaan Al-Qadar. Kemudian apa tandanya? Alam semesta begitu hening, malam hari begitu tenang. Bahkan ketika di pagi hari terik matahari, akan tetapi matahari tidak terlihat, akan tetapi nuansa teriknya itu kita dapatkan. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar? Orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang masih bertikai dengan dirinya, dengan orang lain, tidak menebarkan kedamaian, maka inilah orang-orang yang jauh daripada Al-Qadar. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika turun Al-Qadar? Doa ini khusus kita baca, yang mana doa ini kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan, tapi hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW ketika turun Al-Qadar? Mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Kita tidak dianjurkan untuk minta harta. Kita tidak dianjurkan untuk meminta jabatan. Karena jabatan, harta, semua akan sirna. Kalau bukan kita yang tinggalkan, maka jabatan akan meninggalkan kita. Maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Tapi yang kita minta adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun Al-Qadar, maka mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau yang memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ketika ampunan Allah itu sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, karena dunia ini hanya tempat persinggahan, tapi
tujuan kehidupan adalah akhirat, maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka itulah orang yang mendapatkan al-qadar dan memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah lelah menjadi lillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, semoga lelah menjadi lillah begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ibadah itu jangan di awal-awal saja semangat ya, di awal-awal Ramadan, tetapi juga seyogyanya setiap harinya, setiap malamnya, dan juga apalagi kita menantikan bersama malam Lailatul Qadar. Siapa tahu di malam itu kita fokus beribadah, baik beribadah, dan siapa tahu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan hindari untuk orang yang masih berkonflik dengan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Ternyata kita juga perlu untuk memerhatikan apakah kita sudah tidak lagi berkonflik dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan anugerah ataupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Dan mintalah ampunan, bukan minta jabatan dan juga harta begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat kembali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan juga konsisten sampai nanti tiba di akhir Ramadan, dan juga semoga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نشهد أن لا إله اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat kita bisa berjumpa dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir, jadi adanya dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar, mirip-mirip dengan ikhlas, mirip-mirip dengan tawakal, dan mirip dengan rasa syukur. Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah, tidak akan nampak secara dohiriah, namun sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Quran. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk menurut kita secara manusiawi, tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Ya, tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya dari ayat tersebut sebagai landasan kuat orang yang beriman, orang muslim harus menjaga hati kita, menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita. Ya, apalagi
jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun. Harus dilihat. Dan kita harus memandang baik. Tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi suuzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minad-don. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal karena fi'il nahi bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita. Masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk.
cek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan, ya, jangan langsung menjustifikasi, tidak boleh. Mencari sisi positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Nggak usah mencari-cari kekurangan orang lain, tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain. Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri. Tidak boleh kita tuh hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dapat 1 guys, oh my god. Nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Sore-sore gini kalian pasti bingung ya mau nunggu waktu buka puasa sambil ngapain. Jadi ikutin Nurma karena kali ini kita bakal ngabuburit, dan ngabuburitnya tuh di spot yang cukup hidden gem. Meski tempat ini mungkin cukup banyak yang tahu, cuman kalian mungkin belum tahu spot kali ini. Nah, buat tahu nih Nurma bakal ngapain karena udah ada ini dan juga ini. Kita ngapain? Let's go, ikutin Nurma sampai akhir. Nah, jadi Nurma udah sampai nih lokasinya di Waduk Cengklik Tribuners. Kita bakalan mancing sambil nunggu waktu berbuka. Terus nanti kita juga bisa foto-foto cantik nih karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Ayo ya ikutin keseruannya. Nah, kita siapin alat-alatnya. Tribuners udah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita bakalan nyari ikan di sini. Kita udah bawa umpan juga nih, Tribuners ya. Udah berstok-stok ini di sini. Terus jangan lupa kita keluarin pancingnya, Tribuners. Sepoi-sepoi banget di sini, sumpah asyik banget. Syahdu deh buat ngabuburit kalian. Oke, ini dia. Tribuners, Nurma udah dapat tempat yang nyaman banget nih buat nyari ikan. Ya meski baru pertama kali ya nyoba-nyoba gini buat ngabuburit di Waduk Cengklik ini buat mancing, tapi kayaknya Nurma bakalan cari-cari deh experience ini gimana sih sebenarnya mancing di sini. Jadi karena pancingnya juga udah siap, kita bakalan nyiapin umpannya. Ayo. Umpan udah siap, kita bakal langsung cari umpan kita. Cari ikan, gas, mancing Tribuners.
my god. Ini kayaknya ada faktor keberuntungan juga kali ya. Beneran nyoba, ini langsung dapat satu ikan. Oke, kita tangkap guys. Oke, karena tadi kita udah hoki nih ya, dapat ikan satu, jadi kita langsung lanjut lagi buat cari ikan-ikan lainnya. Kasih umpan dulu guys. Jadi buat kali ini aku makainya umpannya pelet ya, Tribuners yang gampang. Jadi udah ada kayak gini, kayak bubuk gitu ya. Terus nanti kita kasih air, terus nanti peletnya langsung dimasukin. Terus nanti langsung aja tuh kita kayak digempel-gempelin aja di sini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita langsung aja habis ini celupin ke air. Nanti ikannya bakal datang sendiri Tribuners kayak tadi ya. Doain kita hoki lagi dapat banyak ikan. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Terus kalau kita mau nyebrang tuh ya, ada juga tuh di sini. Tapi Tribuners tetap hati-hati ya, karena emang di kanan kiri memang nggak ada pegangan. Cuman kita bisa tuh kalau melaju ke sana. Lanjutin dulu yuk mancingnya. Di sepanjang tepian waduk, pengunjung bisa duduk santai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang membentang luas. Tidak sedikit juga warga yang datang bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan terbuka, serta area yang cukup luas membuat Waduk Jenglek menjadi salah satu spot yore yang menarik di kawasan Boyolali. Wih, Nurma dapat salah satu pemancing yang luar biasa, tangkapannya banyak banget Tribuners. Kita tanya-tanya yuk, sebenarnya mereka tuh rahasianya apa sih, datang dari jam berapa? Halo Mas, siapa namanya? Kenalan dulu dong. Namanya Rizky. Mas Rizky sama Mas Riko. Mas Riko, ini double RR Ya, gitu ya? double R. Terus ke sini dari jam berapa? 9 ya? Jam 9-an. Jam 9 pagi? Iya. Masya Allah, jam 9 pagi. Terus dapat berapa tangkapannya? Ini nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Tiap hari ke sini atau enggak? Enggak. Ya kalau ada waktu yang luang. Terus ini berarti meluangkan waktu ya? Iya. Oke, ternyata banyak banget ya ikan ada di sini. Jadi recommended banget buat kalian yang mau mancing di sini. Udah testi nih loh dari dua mas yang dapat ikan segede gaban ini ya. Bawaannya banyak banget. Salah satu daya tarik utama di kawasan Waduk Jenglek adalah Jembatan Sunset Jenglek. Jembatan ini menjadi titik favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hamparan waduk dengan latar langit senja yang perlahan berubah warna. Tidak heran jika Jembatan Sunset Jenglek kini menjadi spot foto populer sekaligus tempat terbaik untuk menikmati suasana sore di Waduk Jenglek. Ya Tribuners, ikannya cuma dapat satu doang, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi semangat buat balik lagi. Ternyata mancing itu seru banget, apalagi nyaman banget loh tempat duduknya. Terus kayak kita tuh bisa merasakan suasana ngabuburitnya dapat banget gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini bisa banget, mau pakai motor, mau pakai mobil, karena parkirannya juga luas. Terus aja langsung di pinggir-pinggir nanti udah tersedia tempat-tempat buat mancingnya, dan bahkan kita bisa foto-foto cantik di sini karena ada Jembatan Sunset Jenglek di sini. Dan Nurma mau pulang dulu ya, mau persiapan buka puasa. Bye bye, sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar. Dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai. Dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kiai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Prof? Baik-baik Mas Rizky. Nah, jadi gini Prof, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali Prof, masa kecil Prof Bisri dulu seperti apa Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Betek. Ya, sekarang Jalan Maijen Panjaitan atau Penanggungan. Penanggungan. Saya kecil di situ, orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. Benar. 4 tahun terus 2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya Prof. IM. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu itu saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA. Tanpa sepengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu baru pindah ke SMA NU terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah,
Jadi kelihatannya bahasa itu ingin saya jadi orang ahli agama. Iya. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik. Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi. Karena orang tua saya kiai kampung, kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi, manajemen, karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa itu. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi ya selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96 saya ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini. Nah, waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pondok pesantren. Ya wis, gawe wong kayak kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah. Sama jamaahnya abah saya, 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. 96. Notarisnya saya masih ingat di Notaris Rudianto. Namanya Yayasan Al-Ma'rifat. Al-Ma'rifat. Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya itu, ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebuireng pesantren. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, "Mas, tak kelolani ya pondok Ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelola. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi, balik ke kampus. Terus baru tahun 8 terus perjalanan ya saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013. Jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap ya? Bertahap. Terus saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini, saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB, akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih. Tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo, Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener. Betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau Sedo tidak punya putra. Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada 2 pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian sapa iki. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Nah, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan ya. Akhirnya beliau bilang, "Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok." Saya bilang, "Saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu." Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti nek sore saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak kena ruang Mas, saya cek ngantor nanti.
Bukan Terus, di sini ya, Prof? Bukan ya? di sini, Bukan di ini kan baru kali Masih ini. baru. Ya, yang dibangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini saya. Wasiat, pesan gitu, Prof. Pesan ya. bahwa saya kelihatannya suruh ngelola ini, melanjutkan. Beliau ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Saya ini kan memang suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya anulah dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Darul Mahfirah nih Prof. Nah Prof, kembali lagi ke masa kecil. Waktu itu siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Malang itu pasti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya dua, kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya, dekat musola. Jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli. Itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga olahraga yang paling menonjol kan, dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh Ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti itu jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang gitu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau yang pondok sini harus ada seleksi.
Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia, ilmu kauniyah, tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat, karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, lek jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lah ilmu agama itu kan nggak cukup. Harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu umum juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ketika dunia Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini arahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Kalau bisa dibilang seperti itu, Prof, iya, atau seperti apa? Saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menangi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di Kutub Utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi zaman. Menyesuaikan. Iya, rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyesuaikan Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi di kutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatul alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang di kutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia, itu gimana? Itulah hadir, sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern, tidak modern. Islam harus seperti ini, standarnya harus tinggi, bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya? Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop, kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall, itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis, bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan, itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud, hanya ibadah aja. Ibadah itu kok hanya sholat aja. Jangan ta'aluk, hanya berpikir, tapi tahaluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof, di Ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman, Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya, Prof. Ya. Seperti apa, Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanad ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh ini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng. Ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah. Imam hadis Bukhari. Jadi kami ke sana. Kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu.
Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini, orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini, nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya, walaupun mungkin porsinya bisa beda. Nah, beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu naik pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena background-nya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besar ya kepalanya. Badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha, kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lili, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa, nah terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain. Supaya punya modal untuk kehidupan dunia. Nah, terus Roisa itu karena sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Rasa kampus ya, Pak? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Iya. Memandangnya ya. Kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik, Prof ya. Artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah, sekarang gini, Prof. Mungkin bagaimana sih, Prof, menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman? Itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Prof. Latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital, ya ada belajar marketing dia. Karena saya pingin anak-anak itu juga. Bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin. Saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan, terutama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan, SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof Bisri ini, Prof. Nah, Prof,
Mungkin Prof, kalau kita berbicara masa depan Prof ya, menurut jenengan harusnya harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia nih Prof? Seharusnya pesantren ini harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali, seperti banyak Al-Jabar, itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh-penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu walayula alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. Banyak loh Prof inovasinya. Iya, sekarang COVID juga ada bilik. bilik ya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drenase berbasis sumur injeksi, sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Baik. Prof, mungkin terakhir Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalati wa amani rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa sahabat Nahdiyin channel PCNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan ya. Artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggugur bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita.
Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada dua ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal kebaikan. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada diri. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja, kelipatan 10 saja, bahkan di sini dalam ayat Al-Quran beberapa referensi dari ayat Al-Quran mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin. Sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700. Tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad SAW, dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzi. Kata Allah melalui baginda Muhammad SAW, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa itu kata Allah fa'inahu li, itu mutlak hanya untukku, li ajli, untukku kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya. Kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad SAW. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arij dikatakan, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini, ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasa yang tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad SAW. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal, berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arif karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimashqi, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu samma syahr ramadhana, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabr, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita, begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah mengatakan walana ba'luwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dari keterangan ini saja dikatakan bahwasanya Allah itu pasti menguji setiap hambanya dengan sesuatu yang mengakibatkan khauf, ketakutan, dan sesuatu yang mengakibatkan rasa lapar. Nah, ini kan termasuk bagian daripada isi daripada puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu rasa ketakutan tidak makan itu insya Allah tidak ada. Karena kita sudah tahu kapan kita berbuka dan kapan kita sabar. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga menandakan bahwasanya bagaimana seorang yang berpuasa meningkatkan daya kesabarannya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif sekali lagi kami bacakan bahwasanya dikatakan was-sabru thalathatu anwa'. Kesabaran itu dibagi tiga. Dan dari tiga ini nanti ada dalam satu nama yaitu asyam atau puasa. Yang pertama, sabar bagaimana dibagi tiga ini? Sabrun ala ta'atillah. Kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah. Kita dituntut sabar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan butuh effort. Effort itu apa ya? Kekuatan penuh dari kita, sesuatu yang dilarang, kemudian kita benar-benar bagaimana menjauhkan diri kita dari itu. Karena lebih-lebih kita dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir,
wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Kemudian sabar terakhir adalah kita dituntut sabar, sekali lagi dituntut sabar untuk sesuatu yang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah yang sifatnya muklimah. Muklimah itu bahasa sederhananya menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari ketiganya ini kata Syekh Zainuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwasanya wa tajtamu atalatatu kulluha fis shaum. Sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dengan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya sabar dengan takdir yang sudah digariskan, itu semuanya ada pada aplikasi atau praktek kita berpuasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran mimma haramallahu ala shaim minasyahawat. Karena di dalamnya sabar dengan ketaatan, kemudian sabar pula dengan menjauhi syahwat, keinginan-keinginan ketika kita dalam keadaan puasa. Wa sabran ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'. Kemudian dituntut sabar terhadap orang yang puasa yang pasti akan merasakan kelaparan, merasakan rasa lapar, wal atshi dan haus, wa dhafin nafsi wal badan, dan lemahnya jiwa dan raga. Inilah yang ada dalam puasa. Terakhir, sebagai penutup, maka bagaimana kita menyikapi tentang ibadah kita dalam puasa? Allah menjanjikan kepada mereka yang berpuasa dan berbekal sabar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di potongan ayatnya dikatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala atau balasan bagi orang yang berbekal sabar, utamanya konteks ini adalah puasa, adalah balasan yang bighairi hisab, tanpa adanya hitungan kita seperti kita menghitung dengan cara matematika. Maka sekali lagi sebagai penutup, ada dua ulama yang sangat istimewa mengatakan bagaimana untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang ulama bernama Dunnun. Dunnun itu pernah ditanya, su'ila Dunnun. Imam Dunnun ditanya oleh seseorang itu bertanya bagaimana? Mata uhibbu rabbi, kapan aku bisa merasakan cinta terhadap Tuhan? Maka Imam Dunnun mengatakan qala idza kana ma yakrahu amarra indaka minas sabri. Jika seseorang itu membenci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian sesuatu tersebut amarra indaka minas sabri, ia lewati dengan kesabaran. Tentu makan, minum itu hal yang kita sukai, tapi dalam keadaan puasa tentu ini adalah pantangan bagi setiap hamba. Kemudian ada yang bagus oleh ghairuhu, ulama lain tidak disebutkan di dalam kitab Latiful Ma'arif, dikatakan laisa min a'lamil mahabbah. Cinta itu bukan tergambarkan seperti ini. Bagaimana gambarannya? Antuhibba ma yakrahu habibuka. Kalau sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, kemudian engkau datang dengan membawa cinta, ini bukan dikatakan cinta yang setulusnya. Maka cinta yang seterusnya adalah sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pula membenci sesuatu yang walaupun sifatnya adalah diperbolehkan. Inilah hakikat daripada cinta. Maka closing dikatakan bahwasanya tuba, beruntunglah bagi seseorang liman tarfa syahwatan hadiratan, ketika ia berani meninggalkan syahwat yang datang, baik itu secara tiba-tiba dan yang lain, limuqidi ghaibin lam yarahu, karena satu janji yang sudah pasti diberikan oleh Allah, walaupun janji tersebut lam yarahu, belum dia lihat secara kasat. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah, semoga di awal-awal bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, sampai kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang daripada apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menarik juga setiap harinya. Dan spesial hari ini temanya merupakan Lailatul Qadar dan pencarian makna hidup. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini ada tema terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal pastinya begitu ya Pak Ustadz ya. Makanya setiap malam kita juga harus terus khusyuk beribadah. Siapa tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun mungkin secara esensi, mengapa Allah kemudian menyembunyikan tanggal pastinya? Apakah ini sebuah ujian ataupun juga seperti bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua agar terus mencari makna ibadah di setiap malam dan setiap harinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika, para sahabat diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberikan usia yang panjang dan juga amalan siang dan malam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari sini, ya para sahabat mulai berkecil hati. Kenapa berkecil hati? Karena merasa bahwa umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, tentunya juga amalnya banyak dilakukan. Sementara umat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ada yang sampai ribuan tahun. Nah, dari sini kemudian dihiburlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW dengan diturunkan sebuah surah yang mana surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini menggambarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Qadar. Atau dalam bahasa kita adalah malam Al-Qadar. Nah, jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah double. Ya, karena Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu dari segi definisi itu ada 3.
Yang pertama itu Al-Qadar artinya mulia. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam mubarakah, malam mulia. Kenapa malam itu disebut dengan malam mulia? Karena malam diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan mulia? Karena bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Al-Qadar dinamakan dengan mulia? Karena bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dinamakan dengan malaikat yang paling termulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang paling termulia? Karena yang menerima Al-Quran. Kenapa Mekah dengan Madinah merupakan tempat yang paling termulia? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Maka malam tersebut dinamakan dengan malam mulia, malam mubarakah, malam Al-Qadar, karena malam diturunkan Al-Quran. Definisi yang kedua atau pemahaman yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang begitu pesat. Itu diambil penggalan kata dari surah yang lain, yaitu di surah Al-Fajr. Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu. Ketika manusia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dihempitkan. Ya, itu menggunakan kata faqadara, qadar. Kenapa malam hari itu disebut dengan malam yang sempit, malam yang hempit? Karena semua malaikat turun pada malam itu, tatanazzalu alaihimul malaika waruh, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka tempat yang ditempati oleh malaikat itu tidak ada celah sampai berhempit-hempitan para malaikat yang turun pada malam hari itu. Maka malam Al-Qadar juga dinamakan dengan malam kehempitan. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu memenuhi seluruh jagat raya dan tak secerca pun yang ditinggalkan oleh malaikat untuk ditempati. Maka malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar atau malam yang sempit karena semua dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, kenapa disebut dengan malam Al-Qadar? Karena pada malam hari itu adalah malam di mana ditentukan kadar takdir manusia selama 1 tahun yang akan datang, yang mana takdir tersebut sudah diberitahukan kepada malaikat. Nah, karena pada hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya takdir manusia itu sudah dicatat. Wahai pena, catatlah takdir manusia. Wahai pena, catatlah alam semesta dari awal diciptakan sampai akhir. Takdir manusia dari awal diciptakan sampai terakhir itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian disimpan di satu tempat yang rapi dan terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, maka diambil lembaran-lembaran arsip yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah yang disampaikan kepada para malaikat untuk diketahui siapa pada tahun ini itu rezekinya, siapa pada tahun ini jodohnya, siapa pada tahun ini ajalnya. Itu diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat memantau manusia kapan dia wafat. Maka pada malam ini Allah juga memberitahukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya malam ini adalah malam secret, artinya malam rahasia yang sengaja Allah sembunyikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kebiasaan yang manusia ketika diberitahukan maka biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau ada yang disembunyikan menjadi surprise bagi manusia, maka ini tentunya akan mendapatkan luar biasa.
Dan tentunya ini menguji keimanan kita. Ya, keimanan itu tidak terlihat. Maka segala sesuatu yang tidak terlihat, maka tentunya kita akan bermujahad, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Akan tetapi ada bocoran. Ya, meskipun di awal Ramadan kita ada perbedaan, memang Al-Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah di awal Ramadan. Maka kalaupun ada perbedaan tidak menjadi masalah. Di akhir Ramadan mungkin ada perbedaan Lebaran, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Al-Qadar itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di ujung, tapi ditentukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, makanya tetapi untuk mendapatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan, tentunya dimulai dari start. Kalau start kita bulan suci Ramadan, diibaratkan ketika orang lari maraton, itu ya ditentukan di awal startnya. Kalau memang sudah startnya sudah bagus, maka insya Allah sampai akhir bulan suci Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadah tentunya lebih ditingkatkan. Nah, malam Al-Qadar ini adalah malam rahasia. Allah merahasiakan dengan tujuan bagaimana umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Karena jika seandainya Allah mengungkap malam tersebut, maka boleh jadi manusia hanya fokus di satu malam, tapi mengabaikan malam yang lain. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah menyembunyikan yang mana malam Al-Qadar itu, meskipun ada bocoran dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat riwayat, sebenarnya malam Al-Qadar itu pernah diungkapkan kepada Rasulullah SAW. Pernah disampaikan, wahai Muhammad, malam Al-Qadar itu turunnya pada malam sekian. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW hendak untuk menyampaikan kepada sahabat, ternyata pada saat itu sahabat bertikai, bertengkar, sehingga ilmu tentang malam Al-Qadar dicabut oleh Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang yang masih bertikai itu jauh untuk mendapatkan Al-Qadar. Dikatakan di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang damai. Orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan Al-Qadar, jauh daripada Al-Qadar. Tapi orang yang dalam hidupnya selalu damai, hubungan sesama manusia itu baik, selalu menebarkan tentang kedamaian, maka inilah orang-orang yang mendapatkan yang dinamakan dengan Al-Qadar. Nah, apa perbedaan dengan malam Isra Mi'raj dengan malam Al-Qadar? Dalam redaksi kata, Isra Mi'raj itu menggunakan kata lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sementara Al-Qadar itu menggunakan kata lailatul. Itu ada tamarbutah. Ya, dalam kajian ya literatur bahasa. Nah, kalau lailan berarti hanya sepertiga malam. Nah, jadi kalau orang tidak gunakan salat tahajud sepertiga malam, masuk waktu subuh, maka tidak mendapatkan kemuliaan malam itu. Tapi kalau Al-Qadar ini tidak menggunakan kata lailan, tapi menggunakan kata lailah, lailatul qadar. Apa bedanya? Bahwa yang disebut dengan lailatul qadar yaitu sepanjang malam, termasuk waktu subuh sampai mendekati waktu fajar. Maka siapa yang menggunakan ibadah di jalan Allah, zikir di jalan Allah, memperbanyak doa di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebut dengan Al-Qadar. Makanya para malaikat itu akan kembali sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Beda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail yang hanya diperuntukkan sepertiga malam. Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya bagaimana menjadikan ya Al-Qadar ini sebagai momentum untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Satu malam kita beribadah, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan keutamaan khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dari 83 tahun. Nah, jadi bukan sama dengan 83 tahun.
Akan tetapi jauh lebih baik dari beribadah 83 tahun. Jadi kalau kita bertafakur malam hari itu, kita melakukan sholat tarawih pada malam hari itu dan turun Al-Qadar, maka kita seakan-akan melakukan sholat tarawih lebih dari 83 tahun. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua pada malam hari itu, maka kita berbuat baik kepada orang tua lebih dari 83 tahun. Jikalau kita dermawan pada malam hari itu, kita berbagi, berempati, memberikan infak dan sedekah, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan lebih dari 83 tahun. Bayangkan Tribuners yang dimuliakan Allah, jikalau seandainya setiap Ramadan kita maksimalkan yang dinamakan dengan malam Al-Qadar, maka usia yang diberikan oleh Allah yang hanya 60-70 tahun, tapi kuantitas ibadah pahala yang diberikan melebihi umat-umat terdahulu, dan ini merupakan rahmat yang diberikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang terakhir, tentunya malam Al-Qadar ini bagaimana bisa membuat pribadi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan malam Al-Qadar, akan tetapi bisa menjadi implikasi dalam kehidupan sehingga betul-betul aktivitas yang kita lakukan kita tidak lelah. Kenapa? Karena lelah itu lillah. Lelah menjadi lillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah me time dengan Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, selelah apapun fisik kita, akan tetapi kalau itu diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka insya Allah fisik ini terasa lelah, akan tetapi jiwa kita yang akan menguatkan. Kenapa? Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat. Yang paling terakhir adalah apa sih tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar? Yang pertama adalah malam Al-Qadar ini adalah malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Ini malam-malam ganjil yang diturunkan Al-Qadar. Ini sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian, malam-malam ganjil ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan kemuliaan Al-Qadar. Kemudian apa tandanya? Alam semesta begitu hening, malam hari begitu tenang. Bahkan ketika di pagi hari terik matahari, akan tetapi matahari tidak terlihat, akan tetapi nuansa teriknya itu kita dapatkan. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar? Orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang masih bertikai dengan dirinya, dengan orang lain, tidak menebarkan kedamaian, maka inilah orang-orang yang jauh daripada Al-Qadar. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika turun Al-Qadar? Doa ini khusus kita baca, yang mana doa ini kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan, tapi hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW ketika turun Al-Qadar? Mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Kita tidak dianjurkan untuk minta harta. Kita tidak dianjurkan untuk meminta jabatan. Karena jabatan, harta, semua akan sirna. Kalau bukan kita yang tinggalkan, maka jabatan akan meninggalkan kita. Maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Tapi yang kita minta adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun Al-Qadar, maka mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau yang memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ketika ampunan Allah itu sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, karena dunia ini hanya tempat persinggahan, tapi
tujuan kehidupan adalah akhirat, maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka itulah orang yang mendapatkan al-qadar dan memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah lelah menjadi lillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, semoga lelah menjadi lillah begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ibadah itu jangan di awal-awal saja semangat ya, di awal-awal Ramadan, tetapi juga seyogyanya setiap harinya, setiap malamnya, dan juga apalagi kita menantikan bersama malam Lailatul Qadar. Siapa tahu di malam itu kita fokus beribadah, baik beribadah, dan siapa tahu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan hindari untuk orang yang masih berkonflik dengan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Ternyata kita juga perlu untuk memerhatikan apakah kita sudah tidak lagi berkonflik dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan anugerah ataupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Dan mintalah ampunan, bukan minta jabatan dan juga harta begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat kembali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan juga konsisten sampai nanti tiba di akhir Ramadan, dan juga semoga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad-dhann, inna ba'dad-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat kita bisa berjumpa dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir. Jadi adanya dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar, mirip-mirip dengan ikhlas, mirip-mirip dengan tawakal, dan mirip dengan rasa syukur.
Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah, tidak akan nampak secara dohiriah, namun sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi, bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Quran. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad-don inna ba'dad-don itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk, menurut kita secara manusiawi, tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik, ya. Tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya, dari ayat tersebut sebagai landasan kuat, orang yang beriman, orang muslim harus menjaga hati kita, menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita, ya. Apalagi jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun, harus dilihat, dan kita harus memandang baik, tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi suuzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minad-don. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan, perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal, karena fi'il nahi bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyakum wad-donna fa inna donna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah
sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita. Masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk. Cek-recek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan. Ya, jangan langsung menjustifikasi. Tidak boleh. Mencari sisi positif. Positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Gak usah mencari-cari kekurangan orang lain. Tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain. Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri. Tidak boleh kita tuh hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dapat satu, guys. Oh my god. Enggak terhitung itu. Enggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja, Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik, itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya.
gini, kalian pasti bingung ya, mau nunggu waktu buka puasa sambil ngapain. Jadi ikutin Nurma, karena kali ini kita bakal ngabuburit, dan ngabuburitnya tuh di spot yang cukup hidden gem. Meski tempat ini mungkin cukup banyak yang tahu, cuman kalian mungkin belum tahu spot kali ini. Nah, buat tahu nih Nurma bakal ngapain, karena udah ada ini dan juga ini, kita ngapain? Let's go, ikutin Nurma sampai akhir. Jadi Nurma udah sampai nih lokasinya di Waduk Cengklik Tribuners. Kita bakalan mancing sambil nunggu waktu berbuka. Terus nanti kita juga bisa foto-foto cantik nih karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Ayo ya ikutin keseruannya. Nah, kita siapin alat-alatnya. Tribuners udah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita bakalan nyari ikan di sini. Kita udah bawa umpan juga nih, Tribuners ya. Udah berstok-stok ini di sini. Terus jangan lupa kita keluarin pancingnya, Tribuners. Sepoi-sepoi banget di sini, sumpah asyik banget. Syahdu deh buat ngabuburit kalian. Oke, ini dia. Tribuners, Nurma udah dapat tempat yang nyaman banget nih buat nyari ikan. Ya meski baru pertama kali ya nyoba-nyoba gini buat ngabuburit di Waduk Cengklik ini buat mancing. Tapi kayaknya Nurma bakalan cari-cari deh experience ini. Gimana sih sebenarnya mancing di sini. Jadi karena pancingnya juga udah siap, kita bakalan nyiapin umpannya. Ayo, ayo. Umpan udah siap, kita bakal langsung cari umpan kita. Cari ikan, gas, mancing, Tribuners. Dapat satu, guys. Oh my god. Ini kayaknya ada faktor keberuntungan juga kali ya. Beneran nyoba, ini langsung dapat satu ikan. Oke, kita tangkap, guys. Woo. Oke, karena tadi kita udah hoki nih ya, dapat ikan satu, jadi kita langsung lanjut lagi buat cari ikan-ikan lainnya. Kasih umpan dulu, guys. Jadi buat kali ini aku makainya umpannya pelet ya, Tribuners yang gampang. Jadi udah ada kayak gini, kayak bubuk gitu ya. Terus nanti kita kasih air, terus nanti peletnya langsung dimasukin. Terus nanti langsung aja tuh kita kayak digempel-gempelin aja di sini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita langsung aja habis nih celupin ke air. Nanti ikannya bakal datang sendiri, Tribuners. Kayak tadi ya, doain kita hoki lagi dapat banyak ikan. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja, Tribuners. Mulai dari ibu-ibu, adik-adik, itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Terus kalau kita mau nyebrang tuh ya, ada juga tuh di sini. Tapi Tribuners tetap hati-hati ya, karena emang di kanan kiri memang nggak ada pegangan. Cuman kita bisa tuh kalau melaju ke sana. Lanjutin dulu yuk mancingnya. Di sepanjang tepian waduk, pengunjung bisa duduk santai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang membentang luas. Tidak sedikit juga warga yang datang bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan terbuka, serta area yang cukup luas membuat Waduk Cengklik menjadi salah satu spot yore yang menarik di kawasan Boyolali.
Wih, Nurma dapat salah satu pemancing yang luar biasa, tangkapannya banyak banget. Tribuners, kita tanya-tanya yuk, sebenarnya mereka tuh rahasianya apa sih? Datang dari jam berapa? Halo Mas, siapa namanya? Kenalan dulu dong. Namanya Rizky. Mas Rizky sama Mas? Mas Riko. Mas Riko, ini double RR Ya, gitu ya? double R. Terus ke sini dari jam berapa? 9 ya? Jam 9-an. Jam 9 pagi? Iya. Masya Allah, jam 9 pagi. Terus dapat berapa tangkapannya? Ini nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Tiap hari ke sini atau enggak? Enggak. Ya kalau ada waktu yang luang. Terus ini berarti meluangkan waktu ya? Iya. Oke, ternyata banyak banget ya ikan ada di sini. Jadi recommended banget buat kalian yang mau mancing di sini. Udah testi nih loh dari dua mas yang dapat ikan segede gaban ini ya. Bawaannya banyak banget. Salah satu daya tarik utama di kawasan Waduk Jengglik adalah Jembatan Sunset Jengglik. Jembatan ini menjadi titik favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hamparan waduk dengan latar langit senja yang perlahan berubah warna. Tidak heran jika Jembatan Sunset Jengglik kini menjadi spot foto populer sekaligus tempat terbaik untuk menikmati suasana sore di Waduk Jengglik. Ya Tribuners, ikannya cuma dapat satu doang, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi semangat buat balik lagi. Ternyata mancing itu seru banget, apalagi nyaman banget loh tempat duduknya. Terus kayak kita tuh bisa merasakan suasana ngabuburitnya dapat banget gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini bisa banget, mau pakai motor, mau pakai mobil, karena parkirannya juga luas. Terus aja langsung di pinggir-pinggir nanti udah tersedia tempat-tempat buat mancingnya, dan bahkan kita bisa foto-foto cantik di sini karena ada jembatan Sunset Jengglik di sini. Dan Nurma mau pulang dulu ya, mau persiapan buka puasa. Bye bye, sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar. Dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai, dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar, yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kiai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Prof?
Baik-baik Mas Rizky. Nah, Baik, jadi baik. gini Prof, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali Prof, masa kecil Prof Bisri dulu seperti apa, Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Betek. Sekarang Jalan Maijen Panjaitan Panjaitan. atau Penanggungan. Penanggungan. Saya kecil di situ. Orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. Benar. 4 tahun terus 2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya, Prof. IM. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu itu saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA tanpa sepengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu, baru pindah ke SMA NU, terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah, jadi kelihatannya bahasa itu ingin saya jadi orang ahli agama. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA, terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik. Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu masuk, waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi. Karena orang tua saya kiai kampung nggak kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi, manajemen, karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa itu. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96, saya ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini. Nah, waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pondok pesantren. Ya wis, gawe wong kayak kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah. Sama jamaahnya abah saya, 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. 96. Notarisnya saya masih ingat, di Notaris Rudianto. Namanya yayasannya Yayasan Al-Ma'rifat. Al-Ma'rifat. Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya itu, ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebuireng pesantren. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, "Mas, tak kelolani ya pondok Ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelon. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah adik saya. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi, balik ke kampus.
Terus baru tahun 8 terus perjalanan ya saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013. Jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap ya? Bertahap. Terus saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih. Tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener. Betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau Sedo tidak punya putra. Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Yang ngelola awal. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada 2 pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian lu sopo iki. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Nah, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan ya. Akhirnya beliau bilang, Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok. Saya bilang, saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu. Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti naik sore, saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak ke ruang Mas, sama cek ngantor nanti. Bukan di sini ya, Prof? Bukan di sini, ini kan baru kali. Masih baru. Yang di bangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau Sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini saya. Pesan gitu, Prof. Pesan bahwa saya kelihatannya suruh ngelola ini melanjutkan. Beliau. Ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Jadi ini kan memang suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Darul Mahfirah nih Prof ya. Nah Prof kembali lagi ke masa kecil waktu itu. Siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Itu siapa, Prof? Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Malang itu mesti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya dekat musola, jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli, itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga
olahraga yang paling menonjol kan, dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat, karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu, santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti itu jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang gitu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau harus yang pondok sini harus ada seleksi. Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia, ilmu kauniyah, tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat, karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lah ilmu agama itu kan nggak cukup. Harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu umum juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ke dunia Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain, saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini arahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Kalau bisa dibilang seperti itu, iya, atau seperti apa? Saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menaungi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di kutub utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu
ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi Harus zaman. menyesuaikan Iya, gitu. rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyesuaikan Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi dikutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatul alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang dikutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia, itu gimana? Itulah hadir sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern, tidak modern. Islam ya seperti ini, standarnya harus tinggi. Bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya? Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop? Kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall? Itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis, bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan. Itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud hanya ibadah aja. Ibadah itu kok hanya sholat aja. Jangan ta'aluk hanya berpikir, tapi tahaluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof di Ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya. Nah, itu seperti apa, Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanat ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh ini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng, ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah, Imam hadis Bukhari. Jadi kami ke sana, kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu. Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini, orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini, nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya, walaupun mungkin porsinya bisa beda. Nah, beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu naik pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena background-nya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besar ya kepalanya. Badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha, kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lili, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa. Nah, terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain. Supaya punya modal untuk kehidupan dunia.
Nah, terus Wisa itu karena zaman sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Kompresor rasa kampus ya, Prof? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Iya. Memandangnya ya. Kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik, Prof ya. Artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah, sekarang gini, Prof. Mungkin bagaimana sih, Prof, menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman? Ya itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Prof. Latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital, ya ada belajar marketing dia. Karena saya pingin anak-anak itu juga. Bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin. Saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan, terutama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan, SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof Bisri ini, Prof. Nah, Prof, mungkin Prof, kalau kita berbicara masa depan, Prof ya, menurut jenengan harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia ini, Prof? Seharusnya pesantren ini harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali, seperti banyak Al-Jabar, itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh-penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu walayula alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. Banyak loh, Prof, inovasinya. Iya, sekarang COVID juga ada bilik ya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drainasi berbasis sumur injeksi sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Baik. Prof, mungkin terakhir, Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam. Dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita
kalau berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalati wa amani rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa, sahabat Nahdiyin channel PJNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan, artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggebu-gebu, bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita. Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada 2 ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur, maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang, supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan, yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan bahwasanya
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada dirinya. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan, maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja, kelipatan 10 saja. Bahkan di sini dalam ayat Al-Quran, beberapa referensi dari ayat Al-Quran mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700. Tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habba. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad SAW, dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bi. Kata Allah melalui baginda Muhammad SAW, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa, itu kata Allah fa'inahu li, itu mutlak hanya untukku, li ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya, kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad SAW. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arij dikatakan innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini, ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasanya tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad SAW. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal, berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arif, karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Al-Hambali Ad-Dimashqi, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu samma syahr ramadhana, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabr, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk
melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain, riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi, dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dari keterangan ini saja dikatakan bahwasanya Allah itu pasti menguji setiap hambanya dengan sesuatu yang mengakibatkan khauf, ketakutan, dan sesuatu yang mengakibatkan rasa lapar. Nah, ini kan termasuk bagian daripada isi daripada puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu rasa ketakutan tidak makan itu insya Allah tidak ada. Karena kita sudah tahu kapan kita berbuka dan kapan kita sabar. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga menandakan bahwasanya bagaimana seorang yang berpuasa meningkatkan daya kesabarannya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif sekali lagi kami bacakan bahwasanya dikatakan wasabru thalathatu anwa. Kesabaran itu dibagi tiga. Dan dari tiga ini nanti ada dalam satu nama yaitu asyam atau puasa. Yang pertama, sabar bagaimana dibagi tiga ini? Sabrun ala ta'atillah. Kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah. Kita dituntut sabar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan butuh effort. Effort itu apa ya? Kekuatan penuh dari kita. Sesuatu yang dilarang, kemudian kita benar-benar bagaimana menjauhkan diri kita dari itu. Karena lebih-lebih kita dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Kemudian sabar terakhir adalah kita dituntut sabar, sekali lagi dituntut sabar untuk sesuatu yang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah yang sifatnya muklimah. Muklimah itu bahasa sederhananya menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari ketiganya ini kata Syekh Zainuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwasanya wa tajtamu atalatatu kulluha fis shaum. Sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dengan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya sabar dengan takdir yang sudah digariskan, itu semuanya ada pada aplikasi atau praktek kita berpuasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran mimma haramallahu ala shaim minasyahawat. Karena di dalamnya sabar dengan ketaatan, kemudian sabar pula dengan menjauhi syahwat keinginan-keinginan ketika kita dalam keadaan puasa. Wa sabran ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'. Kemudian dituntut sabar terhadap orang yang puasa yang pasti akan merasakan kelapar, merasakan rasa lapar, wal atshi dan haus, wa dhafin nafsi wal badan, dan lemahnya jiwa dan raga. Inilah yang ada dalam puasa. Terakhir, sebagai penutup, maka bagaimana kita menyikapi tentang ibadah kita dalam puasa? Allah menjanjikan kepada mereka yang berpuasa dan berbekal sabar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di potongan ayatnya dikatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala atau balasan bagi orang yang berbekal sabar, utamanya konteks ini adalah puasa, adalah balasan yang bighairi hisab, tanpa adanya hitungan kita seperti kita menghitung dengan cara matematika. Maka sekali lagi, sebagai penutup, ada dua ulama yang sangat istimewa mengatakan bagaimana untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah.
Seorang ulama bernama Dunnun. Dunnun itu pernah ditanya, su'ila Dunnun. Imam Dunnun ditanya oleh seseorang itu bertanya bagaimana? Mata uhibbu rabbi, kapan aku bisa merasakan cinta terhadap Tuhan? Maka Imam Dunnun mengatakan qala idza kana ma yakruhu amarra indaka minas sabri. Jika seseorang itu membenci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian sesuatu tersebut amarra indaka minas sabri, ia lewati dengan kesabaran. Tentu makan, minum itu hal yang kita sukai, tapi dalam keadaan puasa tentu ini adalah pantangan bagi setiap hamba. Kemudian ada yang bagus oleh ghairuhu, ulama lain tidak disebutkan di dalam kitab Latiful Ma'arif, dikatakan laisa min a'lamil mahabbah. Cinta itu bukan tergambarkan seperti ini. Bagaimana gambarannya? Antuhibba ma yakrahu habibuka. Kalau sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, kemudian engkau datang dengan membawa cinta, ini bukan dikatakan cinta yang setulusnya. Maka cinta yang setulusnya adalah sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Muhammad SAW. Maka kita pula membenci sesuatu yang walaupun sifatnya adalah diperbolehkan. Inilah hakikat daripada cinta. Maka closing dikatakan bahwasanya tuba, beruntunglah bagi seseorang liman taraka syahwatan hadiratan, ketika ia berani meninggalkan syahwat yang datang baik itu secara tiba-tiba dan yang lain limuqidi ghaibin lam yarahu, karena satu janji yang sudah pasti diberikan oleh Allah walaupun janji tersebut lam yarahu, belum dia lihat secara kasat. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bermunajat kepada Allah. Semoga di awal-awal bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan sampai kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang daripada apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menarik juga setiap harinya, dan spesial hari ini temanya merupakan Lailatul Qadar dan pencarian makna hidup. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini ada tema terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal pastinya begitu ya Pak Ustadz ya. Makanya setiap malam kita juga harus terus khusyuk beribadah. Siapa tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun mungkin secara esensi, mengapa Allah kemudian menyembunyikan tanggal pastinya? Apakah ini sebuah ujian ataupun juga seperti bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua agar terus mencari makna ibadah di setiap malam dan setiap harinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika, para sahabat diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberikan usia yang panjang dan juga amalan siang dan malam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari sini, ya para sahabat mulai berkecil hati. Kenapa berkecil hati? Karena merasa bahwa umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, tentunya juga amalnya banyak dilakukan. Sementara umat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ada yang sampai ribuan tahun. Nah, dari sini kemudian dihiburlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW dengan diturunkan sebuah surah, yang mana surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini menggambarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Qadar. Atau dalam bahasa kita adalah malam Al-Qadar. Nah, jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah double. Ya, karena Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu dari segi definisi itu ada 3. Yang pertama itu Al-Qadar artinya mulia. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam mubarakah, malam mulia. Kenapa malam itu disebut dengan malam mulia? Karena malam diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan mulia? Karena bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Al-Qadar dinamakan dengan mulia? Karena bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dinamakan dengan malaikat yang paling termulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang paling termulia? Karena yang menerima Al-Quran. Kenapa Mekah dengan Madinah merupakan tempat yang paling termulia? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Maka malam tersebut dinamakan dengan malam mulia, malam mubarakah, malam Al-Qadar, karena malam diturunkan Al-Quran. Definisi yang kedua atau pemahaman yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang begitu pesat,
itu diambil penggalan kata dari surah yang lain, yaitu di surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ketika manusia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dihempitkan. Ya, itu menggunakan kata faqadara, qadar. Kenapa malam hari itu disebut dengan malam yang sempit? Malam yang hempit karena semua malaikat turun pada malam itu, tatanazzalu alaihimul malaika waruh, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka tempat yang ditempati oleh malaikat itu tidak ada celah sampai berhempit-hempitan para malaikat yang turun pada malam hari itu. Maka malam Al-Qadar juga dinamakan dengan malam kehempitan. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu memenuhi seluruh jagat raya dan tak secerca pun yang ditinggalkan oleh malaikat untuk ditempati. Maka malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar atau malam yang sempit karena semua dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, kenapa disebut dengan malam Al-Qadar? Karena pada malam hari itu adalah malam di mana ditentukan kadar takdir manusia selama 1 tahun yang akan datang, yang mana takdir tersebut sudah diberitahukan kepada malaikat. Nah, karena pada hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya takdir manusia itu sudah dicatat. Wahai pena, catatlah takdir manusia. Wahai pena, catatlah alam semesta dari awal diciptakan sampai akhir. Takdir manusia dari awal diciptakan sampai terakhir itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian disimpan di satu tempat yang rapi dan terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, maka diambil lembaran-lembaran arsip yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah yang disampaikan kepada para malaikat untuk diketahui siapa pada tahun ini itu rezekinya, siapa pada tahun ini jodohnya, siapa pada tahun ini ajalnya. Itu diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat memantau manusia kapan dia wafat. Maka pada malam ini Allah juga memberitahukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya malam ini adalah malam secret. Artinya malam rahasia yang sengaja Allah sembunyikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kebiasaan yang manusia ketika diberitahukan maka biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau ada yang disembunyikan menjadi surprise bagi manusia, maka ini tentunya akan mendapatkan luar biasa. Dan tentunya ini menguji keimanan kita. Ya, keimanan itu tidak terlihat. Maka segala sesuatu yang tidak terlihat, maka tentunya kita akan bermujahadah, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Akan tetapi ada bocoran. Ya, meskipun di awal Ramadan kita ada perbedaan, memang Al-Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah di awal Ramadan. Maka kalaupun ada perbedaan tidak menjadi masalah. Di akhir Ramadan mungkin ada perbedaan Lebaran, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Al-Qadar itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di ujung, tapi ditentukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, makanya tetapi untuk mendapatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan tentunya dimulai dari start. Kalau start kita bulan suci Ramadan diibaratkan ketika orang lari maraton, itu ya ditentukan di awal startnya. Kalau memang startnya sudah bagus, maka insya Allah sampai akhir bulan suci Ramadan kualitas dan kuantitas ibadah tentunya lebih ditingkatkan. Nah, malam Al-Qadar ini adalah malam rahasia. Allah merahasiakan dengan tujuan bagaimana umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Karena jika seandainya Allah mengungkap malam tersebut, maka boleh jadi manusia hanya fokus di satu malam, tapi mengabaikan malam yang lain.
Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah menyembunyikan yang mana malam Al-Qadar itu, meskipun ada bocoran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat riwayat, sebenarnya malam Al-Qadar itu pernah diungkapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah disampaikan, wahai Muhammad, malam Al-Qadar itu turunnya pada malam sekian. Akan tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak untuk menyampaikan kepada sahabat, ternyata pada saat itu sahabat bertikai, bertengkar, sehingga ilmu tentang malam Al-Qadar dicabut oleh Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang yang masih bertikai itu jauh untuk mendapatkan Al-Qadar. Dikatakan di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang damai. Orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan Al-Qadar, jauh daripada Al-Qadar. Tapi orang yang dalam hidupnya selalu damai, hubungan sesama manusia itu baik, selalu menebarkan tentang kedamaian, maka inilah orang-orang yang mendapatkan yang dinamakan dengan Al-Qadar. Nah, apa perbedaan dengan malam Isra Mi'raj dengan malam Al-Qadar? Dalam redaksi kata, Isra Mi'raj itu menggunakan kata lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sementara Al-Qadar itu menggunakan kata lailatul. Itu ada tamarbutah. Ya, dalam kajian ya literatur bahasa. Nah, kalau lailan berarti hanya sepertiga malam. Nah, jadi kalau orang tidak gunakan salat tahajud sepertiga malam, masuk waktu subuh, maka tidak mendapatkan kemuliaan malam itu. Tapi kalau Al-Qadar ini tidak menggunakan kata lailan, tapi menggunakan kata lailah, lailatul qadar. Apa bedanya? Bahwa yang disebut dengan lailatul qadar yaitu sepanjang malam, termasuk waktu subuh sampai mendekati waktu fajar. Maka siapa yang menggunakan ibadah di jalan Allah, zikir di jalan Allah, memperbanyak doa di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebut dengan Al-Qadar. Makanya para malaikat itu akan kembali sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Beda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail yang hanya diperuntukkan sepertiga malam. Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya bagaimana menjadikan ya Al-Qadar ini sebagai momentum untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini yang diberikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu malam kita beribadah, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan keutamaan khairum min alfi syahr. Jauh lebih baik dari 83 tahun. Nah, jadi bukan sama dengan 83 tahun. Akan tetapi jauh lebih baik dari beribadah 83 tahun. Jadi kalau kita bertafakur malam hari itu, kita melakukan sholat tarawih pada malam hari itu dan turun Al-Qadar, maka kita seakan-akan melakukan sholat tarawih lebih dari 83 tahun. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua pada malam hari itu, maka kita berbuat baik kepada orang tua lebih dari 83 tahun. Jikalau kita dermawan pada malam hari itu, kita berbagi, berempati, memberikan infak dan sedekah, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan lebih dari 83 tahun. Bayangkan tribuners yang dimuliakan Allah, jikalau seandainya setiap Ramadan kita maksimalkan yang dinamakan dengan malam Al-Qadar, maka usia yang diberikan oleh Allah yang hanya 60-70 tahun, tapi kuantitas ibadah pahala yang diberikan melebihi umat-umat terdahulu, dan ini merupakan rahmat yang diberikan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang terakhir, tentunya malam Al-Qadar ini bagaimana bisa membuat pribadi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan malam Al-Qadar, akan tetapi bisa menjadi implikasi dalam kehidupan sehingga betul-betul aktivitas yang kita lakukan kita tidak lelah. Kenapa? Karena lelah itu lillah. Lelah menjadi lillah.
Setiap aktivitas yang kita lakukan, semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah me time dengan Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, selelah apapun fisik kita, akan tetapi kalau itu diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka insya Allah fisik ini terasa lelah, akan tetapi jiwa kita yang akan menguatkan. Kenapa? Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat. Yang paling terakhir adalah, apa sih tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar? Yang pertama adalah, malam Al-Qadar ini adalah malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Ini malam-malam ganjil yang diturunkan Al-Qadar. Ini sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian, malam-malam ganjil ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan kemuliaan Al-Qadar. Kemudian apa tandanya? Alam semesta begitu hening, malam hari begitu tenang. Bahkan ketika di pagi hari terik matahari, akan tetapi matahari tidak terlihat, akan tetapi nuansa teriknya itu kita dapatkan. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar? Orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang masih bertikai dengan dirinya, dengan orang lain, tidak menebarkan kedamaian, maka inilah orang-orang yang jauh daripada Al-Qadar. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika turun Al-Qadar? Doa ini khusus kita baca, yang mana doa ini kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan, tapi hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika turun Al-Qadar, mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Kita tidak dianjurkan untuk minta harta. Kita tidak dianjurkan untuk meminta jabatan. Karena jabatan, harta, semua akan sirna. Kalau bukan kita yang tinggalkan, maka jabatan akan meninggalkan kita. Maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Tapi yang kita minta adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun Al-Qadar, maka mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau yang memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ketika ampunan Allah itu sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, karena dunia ini hanya tempat persinggahan, tapi tujuan kehidupan adalah akhirat. Maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka itulah orang yang mendapatkan Al-Qadar dan memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah lelah menjadi lillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Jadi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, semoga lelah menjadi lillah begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ibadah itu jangan di awal-awal saja semangat ya, di awal-awal Ramadan, tetapi juga seyogyanya setiap harinya, setiap malamnya, dan juga apalagi kita menantikan bersama malam Lailatul Qadar. Siapa tahu di malam itu kita fokus beribadah, baik beribadah, dan siapa tahu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan hindari untuk orang yang masih berkonflik dengan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Ternyata kita juga perlu untuk memerhatikan apakah kita sudah tidak lagi berkonflik dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan anugerah ataupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar itu. Dan mintalah ampunan, bukan minta jabatan dan juga harta begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat kembali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan juga konsisten sampai nanti
tiba di akhir Ramadan dan juga semoga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir. Jadi adanya dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar. Mirip-mirip dengan ikhlas. Mirip-mirip dengan tawakal, dan mirip dengan rasa syukur. Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah, tidak akan nampak secara dohiriah, namun sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Quran pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah
ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk, menurut kita secara manusiawi. Tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Ya, tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya, dari ayat tersebut sebagai landasan kuat orang yang beriman, orang muslim harus menjaga hati kita, menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita. Ya, apalagi jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun. Harus dilihat. Dan kita harus memandang baik. Tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi suuzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minad-don. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal. Karena fi'il nahi, bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyakum wad-donna fa inna donna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami, karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita. Masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta,
naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun, dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk. Cek-recek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan. Ya, jangan langsung menjustifikasi. Tidak boleh. Mencari sisi positif. Positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Gak usah mencari-cari kekurangan orang lain. Tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain. Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri. Tidak boleh kita tuh hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dapat 1 guys, oh my god. Nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Sore-sore gini kalian pasti bingung ya mau nunggu waktu buka puasa sambil ngapain. Jadi ikutin Nurma karena kali ini kita bakal ngabuburit, dan ngabuburitnya tuh di spot yang cukup hidden gem. Meski tempat ini mungkin cukup banyak yang tahu, cuman kalian mungkin belum tahu spot kali ini. Nah, buat tahu nih Nurma bakal ngapain karena udah ada ini dan juga ini, kita ngapain? Let's go, ikutin Nurma sampai akhir. Jadi Nurma udah sampai nih lokasinya di Waduk Cengklik Tribuners. Kita bakalan mancing sambil nunggu waktu berbuka. Terus nanti kita juga bisa foto-foto cantik nih karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Ayo ya ikutin keseruannya. Nah, kita siapin alat-alatnya. Tribuners udah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita bakalan nyari ikan di sini. Kita udah bawa umpan juga nih, Tribuners ya. Udah berstok-stok ini di sini. Terus jangan lupa kita keluarin pancingnya, Tribuners. Sepoi-sepoi banget di sini, sumpah asyik banget. Syahdu deh buat ngabuburit kalian.
Oke, ini dia. Tribuners, Nurma udah dapat tempat yang nyaman banget nih buat nyari ikan. Ya meski baru pertama kali ya nyoba-nyoba gini buat ngabuburit di Waduk Cengklik ini buat mancing, tapi kayaknya Nurma bakalan cari-cari deh experience ini gimana sih sebenarnya mancing di sini. Jadi karena pancingnya juga udah siap, kita bakalan nyiapin umpannya. Ayo, ayo. Umpan udah siap, kita bakal langsung cari umpan kita. Cari ikan, gas, mancing Tribuners. Dapat satu guys, oh my god. Ini kayaknya ada faktor keberuntungan juga kali ya. Beneran nyoba, ini langsung dapat satu ikan. Oke, kita tangkap guys. Woo. Oke, karena tadi kita udah hoki nih ya, dapat ikan satu, jadi kita langsung lanjut lagi buat cari ikan-ikan lainnya. Kasih umpan dulu guys. Jadi buat kali ini aku makainya umpannya pelet ya, Tribuners yang gampang. Jadi udah ada kayak gini, kayak bubuk gitu ya. Terus nanti kita kasih air, terus nanti peletnya langsung dimasukin. Terus nanti langsung aja tuh kita kayak digempel-gempelin aja di sini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita langsung aja habis ini celupin ke air. Nanti ikannya bakal datang sendiri Tribuners kayak tadi ya. Doain kita hoki lagi dapat banyak ikan. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Terus kalau kita mau nyebrang tuh ya, ada juga tuh di sini. Tapi Tribuners tetap hati-hati ya, karena emang di kanan kiri memang nggak ada pegangan. Cuman kita bisa tuh kalau melaju ke sana. Lanjutin dulu yuk mancingnya. Di sepanjang tepian waduk, pengunjung bisa duduk santai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang membentang luas. Tidak sedikit juga warga yang datang bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan terbuka, serta area yang cukup luas membuat Waduk Cengklik menjadi salah satu spot yore yang menarik di kawasan Boyolali. Wih, Nurma dapat salah satu pemancing yang luar biasa, tangkapannya banyak banget Tribuners. Kita tanya-tanya yuk, sebenarnya mereka tuh rahasianya apa sih? Datang dari jam berapa? Halo Mas, siapa namanya? Kenalan dulu dong. Namanya Rizky. Mas Rizky sama Mas Riko. Mas Riko, ini double RR Ya, gitu ya? double R. Terus kesini dari jam berapa? 9 ya? Jam 9-an. Jam 9 pagi? Iya. Masya Allah, jam 9 pagi. Terus dapat berapa tangkapannya? Oh, nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Tiap hari kesini atau enggak? Enggak. Ya kalau ada waktu yang luang. Terus ini berarti meluangkan waktu ya? Iya. Oke, ternyata banyak banget ya ikan ada di sini. Jadi recommended banget buat kalian yang mau mancing di sini. Udah testi nih loh dari dua mas yang dapat ikan segede gaban ini ya. Bawaannya banyak banget. Salah satu daya tarik utama di kawasan Waduk Cengklik adalah Jembatan Sunset Cengklik. Jembatan ini menjadi titik favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hamparan waduk dengan latar langit senja yang perlahan berubah warna. Tidak heran jika Jembatan Sunset Cengklik
kini menjadi spot foto populer sekaligus tempat terbaik untuk menikmati suasana sore di Waduk Cengklik. Ya, Tribuners, ikannya cuma dapat satu doang, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi semangat buat balik lagi. Ternyata Mochi itu seru banget, apalagi nyaman banget loh tempat duduknya. Terus kayak kita tuh bisa merasakan suasana ngabuburitnya dapat banget gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini bisa banget, mau pakai motor, mau pakai mobil, karena parkirannya juga luas. Terus aja langsung di pinggir-pinggir nanti udah tersedia tempat-tempat buat mancingnya, dan bahkan kita bisa foto-foto cantik di sini karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Dan Nurma mau pulang dulu ya, mau persiapan buka puasa. Bye bye, sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar. Dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai, dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar, yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kiai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Bagaimana kabarnya Prof? Baik-baik Mas Rizky. Nah, jadi gini Prof, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali Prof, masa kecil Prof Bisri dulu seperti apa, Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Betek. Ya, sekarang Jalan Maijen Panjaitan atau Penanggungan. Penanggungan. Saya kecil di situ. Orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ, yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu, diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. Benar. 4 tahun terus
2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya, Prof. IM. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu itu saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA tanpa sepengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu, baru pindah ke SMA NU, terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah, jadi kelihatannya bahasa itu bikin saya jadi orang ahli agama. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA, terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik. Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu masuk, waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi. Karena orang tua saya kiai kampung, kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi, manajemen, karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa ini. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi ya selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96, saya ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini. Nah, waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pondok pesantren. Ya wis, gawe wong kayak kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah. Sama jamaahnya abah saya, 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. 96. Notarisnya saya masih ingat di Notaris Rudianto. Namanya yayasannya Yayasan Al-Ma'rifat. Al-Ma'rifat. Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya itu, ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebuireng. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, Mas tak kelolani ya pondok ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelon. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah adik saya. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi, balik ke kampus. Terus baru tahun 8 terus perjalanan ya saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013. Jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap ya? Bertahap. Terus saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih. Tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener. Betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau sedo tidak punya putra.
Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Yang ngelola awal. Ngelola kembali. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada dua pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian itu apa ini. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Nah, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan nggak ya. Akhirnya beliau bilang, Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok. Saya bilang, saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu. Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti naik sore, saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak ke ruang Mas, sama cek ngantor nanti. Bukan di sini ya, Prof? Bukan di sini, ini kan baru kali. Masih baru. Yang di bangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini wasiat, pesan gitu, Prof. Pesan bahwa saya kelihatannya suruh ngelola ini melanjutkan. Beliau ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Jadi ini kan memang suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya anulah dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Darul Maghfirah nih Prof ya. Nah Prof kembali lagi ke masa kecil, waktu itu siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Malang itu mesti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya dua kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya dekat musola. Jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli. Itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga olahraga yang paling menonjol kan, dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh Ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang
arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang gitu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau dari yang pondok sini harus ada seleksi. Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia. Ilmu kauniyah, tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat. Karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lah ilmu agama itu kan nggak cukup. Harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu umum juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ke dunia Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini arahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Kalau bisa dibilang seperti itu, iya, atau seperti apa? Saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menaungi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di kutub utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi zaman. Menyesuaikan. Iya, rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyesuaikan Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi di kutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatul alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang di kutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia, itu gimana? Itulah hadir, sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern, tidak modern. Islam harus seperti ini, standarnya harus tinggi, bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya? Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop, kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall, itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis, bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan. Itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi
Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud, hanya ibadah aja. Ibadah itu kok hanya sholat aja. Jangan ta'aluk, hanya berpikir, tapi ta'aluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof, di Ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya Prof. Ya, nah, itu ya. seperti apa Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanat ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh sini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng. Ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah. Imam hadis Bukhari. Jadi kami ke sana, kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu. Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini, orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini, nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya, walaupun mungkin porsinya bisa beda. Nah, beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu naik pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena background-nya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besarnya kepalanya, badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha, kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lele, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa, nah terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain, supaya punya modal untuk kehidupan dunia. Nah, terus Roisa itu karena sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Rasa kampus ya Pak? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Iya. Memandangnya ya, kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik Prof ya, artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah sekarang gini Prof, mungkin bagaimana sih Prof menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman. Nah, itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Bro.
latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital, ya ada belajar marketing ya. Karena saya pingin anak-anak itu juga, bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin. Saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan, terutama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan, SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bisri ini, Prof. Nah, Prof, mungkin Prof, kalau kita berbicara masa depan, Prof ya, menurut jenengan harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia ini, Prof? Seharusnya pesantren ini harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali, seperti banyak Al-Jabar, itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh-penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu walayula alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. Banyak loh Prof, inovasinya. Iya, sekarang COVID juga ada bilik ya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drainasi berbasis sumur injeksi sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Baik. Prof, mungkin terakhir Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan Tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalati wa amani rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa
sahabat Nahdiyin channel PCNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan, artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggebu-gebu, bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita. Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada 2 ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang, supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan, yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada diri. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja, kelipatan 10 saja, bahkan di sini dalam ayat Al-Quran beberapa referensi dari ayat Al-Quran mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin. Sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700
tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sundatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Lah puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bi. Kata Allah melalui baginda Muhammad SAW, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa, itu kata Allah fa innahu li, itu mutlak hanya untukku. Wali ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya. Kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arij dikatakan innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasa yang tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arif karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Al-Hambali Ad-Dimashqi, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu sama syahr Ramadhan, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabri, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i. Dari keterangan ini saja dikatakan bahwasanya Allah itu pasti menguji setiap hambanya dengan sesuatu yang mengakibatkan khauf, ketakutan, dan sesuatu yang mengakibatkan rasa lapar. Nah, ini kan termasuk bagian daripada isi daripada puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu rasa ketakutan tidak makan itu insya Allah tidak ada. Karena kita sudah tahu kapan kita berbuka dan kapan kita sabar. Kemudian
para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga menandakan bahwasanya bagaimana seorang yang berpuasa meningkatkan daya kesabarannya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif sekali lagi kami bacakan bahwasanya dikatakan was-sabru thalathatu anwa. Kesabaran itu dibagi tiga. Dan dari tiga ini nanti ada dalam satu nama, yaitu asyam atau puasa. Yang pertama, sabar bagaimana dibagi tiga ini? Sabrun ala ta'atillah. Kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah. Kita dituntut sabar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan butuh effort. Effort itu apa ya? Kekuatan penuh dari kita. Sesuatu yang dilarang, kemudian kita benar-benar bagaimana menjauhkan diri kita dari itu. Karena lebih-lebih kita dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Kemudian sabar terakhir adalah kita dituntut sabar, sekali lagi dituntut sabar untuk sesuatu yang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah yang sifatnya muklimah. Muklimah itu bahasa sederhananya menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari ketiganya ini kata Syekh Zainuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwasanya wa tajtamu atalatatu kulluha fis shaum. Sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dengan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya sabar dengan takdir yang sudah digariskan, itu semuanya ada pada aplikasi atau praktek kita berpuasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran mimma haramallahu ala shaim minasyahawat. Karena di dalamnya sabar dengan ketaatan, kemudian sabar pula dengan menjauhi syahwat, keinginan-keinginan ketika kita dalam keadaan puasa. Wa sabran ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'. Kemudian dituntut sabar terhadap orang yang puasa yang pasti akan merasakan kelapar, merasakan rasa lapar, wal atshi dan haus, wa dhafin nafsi wal badan, dan lemahnya jiwa dan raga. Inilah yang ada dalam puasa. Terakhir, sebagai penutup, maka bagaimana kita menyikapi tentang ibadah kita dalam puasa? Allah menjanjikan kepada mereka yang berpuasa dan berbekal sabar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di potongan ayatnya dikatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala atau balasan bagi orang yang berbekal sabar, utamanya konteks ini adalah puasa, adalah balasan yang bighairi hisab, tanpa adanya hitungan kita seperti kita menghitung dengan cara matematika. Maka sekali lagi sebagai penutup, ada dua ulama yang sangat istimewa mengatakan bagaimana untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang ulama bernama Dunnun. Dunnun itu pernah ditanya, su'ila Dunnun. Imam Dunnun ditanya oleh seseorang itu bertanya bagaimana? Mata uhibbu rabbi, kapan aku bisa merasakan cinta terhadap Tuhan? Maka Imam Dunnun mengatakan qala idza kana ma yakrahu amarra indaka minas sabri. Jika seseorang itu membenci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian sesuatu tersebut amarra indaka minas sabri, ia lewati dengan kesabaran. Tentu makan, minum itu hal yang kita sukai, tapi dalam keadaan puasa tentu ini adalah pantangan bagi setiap hamba. Kemudian ada yang bagus oleh ghairuhu, ulama lain tidak disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, dikatakan laisa min a'lamil mahabbah. Cinta itu bukan tergambarkan seperti ini. Bagaimana gambarannya? Antuhibba ma yakrahu habibuka. Kalau sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, kemudian engkau datang dengan membawa cinta, ini bukan dikatakan cinta yang seterusnya.
Maka cinta yang seterusnya adalah sesuatu yang dibenci oleh kekasih utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad SAW. Maka kita pula membenci sesuatu yang walaupun sifatnya adalah diperbolehkan. Inilah hakikat daripada cinta. Maka closing dikatakan bahwasanya tuba, beruntunglah bagi seseorang liman taraka syahwatan hadiratan, ketika ia berani meninggalkan syahwat yang datang baik itu secara tiba-tiba dan yang lain limuqidi ghaibin lam yarahu, karena satu janji yang sudah pasti diberikan oleh Allah walaupun janji tersebut lam yarahu, belum dia lihat secara kasat. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah semoga di awal-awal bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan sampai kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang daripada apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Syukur alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menarik juga setiap harinya, dan spesial hari ini temanya merupakan Lailatul Qadar dan pencarian makna hidup. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini ada tema terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal pastinya begitu ya. Betul. Pak Ustadz ya. Makanya setiap malam kita juga harus terus khusyuk beribadah. Siapa tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun mungkin secara esensi, mengapa Allah kemudian menyembunyikan tanggal pastinya? Apakah ini sebuah ujian ataupun juga seperti bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua agar terus mencari makna ibadah di setiap malam dan setiap harinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika, para sahabat diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberikan usia yang panjang dan juga amalan siang dan malam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari sini, ya, para sahabat mulai berkecil hati. Kenapa berkecil hati?
Karena merasa bahwa umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, tentunya juga amalnya banyak dilakukan. Sementara umat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ada yang sampai ribuan tahun. Nah, dari sini kemudian dihiburlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW dengan diturunkan sebuah surah, yang mana surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini menggambarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Qadar, atau dalam bahasa kita adalah malam Al-Qadar. Nah, jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah double. Ya, karena Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu dari segi definisi itu ada 3. Yang pertama itu Al-Qadar artinya mulia. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam mubarakah, malam mulia. Kenapa malam itu disebut dengan malam mulia? Karena malam diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan mulia? Karena bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Al-Qadar dinamakan dengan mulia? Karena bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dinamakan dengan malaikat yang paling termulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang paling termulia? Karena yang menerima Al-Quran. Kenapa Mekah dengan Madinah merupakan tempat yang paling termulia? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Maka malam tersebut dinamakan dengan malam mulia, malam mubarakah, malam Al-Qadar, karena malam diturunkan Al-Quran. Definisi yang kedua atau pemahaman yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang begitu pesat. Itu diambil penggalan kata dari surah yang lain, yaitu di surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ketika manusia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dihempitkan. Ya, itu menggunakan kata faqadara, qadar. Kenapa malam hari itu disebut dengan malam yang sempit, malam yang hempit? Karena semua malaikat turun pada malam itu, tatanazzalu alaihimul malaika warruh, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka tempat yang ditempati oleh malaikat itu tidak ada celah sampai berhempit-hempitan para malaikat yang turun pada malam hari itu. Maka malam Al-Qadar juga dinamakan dengan malam kehempitan. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu memenuhi seluruh jagat raya dan tak secerca pun yang ditinggalkan oleh malaikat untuk ditempati. Maka malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar atau malam yang sempit karena semua dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, kenapa disebut dengan malam Al-Qadar?
Karena pada malam hari itu adalah malam di mana ditentukan kadar takdir manusia selama 1 tahun yang akan datang, yang mana takdir tersebut sudah diberitahukan kepada malaikat. Nah, karena pada hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya takdir manusia itu sudah dicatat. Wahai pena, catatlah takdir manusia. Wahai pena, catatlah alam semesta dari awal diciptakan sampai akhir. Takdir manusia dari awal diciptakan sampai terakhir itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian disimpan di satu tempat yang rapi dan terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, maka diambil lembaran-lembaran arsip yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah yang disampaikan kepada para malaikat untuk diketahui siapa pada tahun ini itu rezekinya, siapa pada tahun ini jodohnya, siapa pada tahun ini ajalnya. Itu diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat memantau manusia kapan dia wafat. Maka pada malam ini Allah juga memberitahukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya malam ini adalah malam secret. Artinya malam rahasia yang sengaja Allah sembunyikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kebiasaan yang manusia ketika diberitahukan maka biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau ada yang disembunyikan menjadi surprise bagi manusia, maka ini tentunya akan mendapatkan luar biasa. Dan tentunya ini menguji keimanan kita. Ya, keimanan itu tidak terlihat. Maka segala sesuatu yang tidak terlihat, maka tentunya kita akan bermujahadah, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Akan tetapi ada bocoran. Ya, meskipun di awal Ramadan kita ada perbedaan, memang Al-Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah di awal Ramadan. Maka kalaupun ada perbedaan tidak menjadi masalah. Di akhir Ramadan mungkin ada perbedaan lebaran, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Al-Qadar itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di ujung, tapi ditentukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, makanya tetapi untuk mendapatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan tentunya dimulai dari start. Kalau start kita bulan suci Ramadan diibaratkan ketika orang lari maraton, itu ya ditentukan di awal startnya. Kalau memang sudah startnya sudah bagus, maka insya Allah sampai akhir bulan suci Ramadan kualitas dan kuantitas ibadah tentunya lebih ditingkatkan. Nah, malam Al-Qadar ini adalah malam rahasia. Allah merahasiakan dengan tujuan bagaimana umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Karena jika seandainya Allah mengungkap malam tersebut, maka boleh jadi manusia hanya fokus di satu malam, tapi mengabaikan malam yang lain. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah menyembunyikan yang mana malam Al-Qadar itu, meskipun ada bocoran dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat riwayat, sebenarnya malam Al-Qadar itu pernah diungkapkan kepada Rasulullah SAW. Pernah disampaikan, wahai Muhammad, malam Al-Qadar itu turunnya pada malam sekian. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW hendak untuk menyampaikan kepada sahabat, ternyata pada saat itu sahabat bertikai, bertengkar, sehingga ilmu tentang malam Al-Qadar dicabut oleh Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang yang masih bertikai itu jauh untuk mendapatkan Al-Qadar. Dikatakan di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang damai. Orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan Al-Qadar, jauh daripada Al-Qadar. Tapi orang yang dalam hidupnya selalu damai, hubungan sesama manusia itu baik, selalu menebarkan tentang kedamaian, maka inilah orang-orang yang mendapatkan yang dinamakan dengan Al-Qadar. Nah, apa perbedaan dengan malam Isra Mi'raj dengan malam Al-Qadar? Dalam redaksi kata,
Isra Mi'raj itu menggunakan kata lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sementara Al-Qadar itu menggunakan kata lailatul. Itu ada tamarbutah. Ya, dalam kajian ya literatur bahasa. Nah, kalau lailan berarti hanya sepertiga malam. Nah, jadi kalau orang tidak gunakan salat tahajud sepertiga malam, masuk waktu subuh, maka tidak mendapatkan kemuliaan malam itu. Tapi kalau Al-Qadar ini tidak menggunakan kata lailan, tapi menggunakan kata lailah, Lailatul Qadar. Apa bedanya? Bahwa yang disebut dengan Lailatul Qadar yaitu sepanjang malam, termasuk waktu subuh sampai mendekati waktu fajar. Maka siapa yang menggunakan ibadah di jalan Allah, zikir di jalan Allah, memperbanyak doa di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebut dengan Al-Qadar. Makanya para malaikat itu akan kembali. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Beda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail yang hanya diperuntukkan sepertiga malam. Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya bagaimana menjadikan ya Al-Qadar ini sebagai momentum untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Satu malam kita beribadah, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diberikan keutamaan khairum min alfi syahr, jauh lebih baik dari 83 tahun. Nah, jadi bukan sama dengan 83 tahun, akan tetapi jauh lebih baik dari beribadah 83 tahun. Jadi kalau kita bertafakur malam hari itu, kita melakukan sholat tarawih pada malam hari itu dan turun Al-Qadar, maka kita seakan-akan melakukan sholat tarawih lebih dari 83 tahun. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua pada malam hari itu, maka kita berbuat baik kepada orang tua lebih dari 83 tahun. Jikalau kita dermawan pada malam hari itu, kita berbagi, berempati, memberikan infak dan sedekah, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan lebih dari 83 tahun. Bayangkan tribuners yang dimuliakan Allah, jikalau seandainya setiap Ramadan kita maksimalkan yang dinamakan dengan malam Al-Qadar, maka usia yang diberikan oleh Allah yang hanya 60-70 tahun, tapi kuantitas ibadah pahala yang diberikan melebihi umat-umat terdahulu, dan ini merupakan rahmat yang diberikan umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang terakhir, tentunya malam Al-Qadar ini bagaimana bisa membuat pribadi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan malam Al-Qadar, akan tetapi bisa menjadi implikasi dalam kehidupan sehingga betul-betul aktivitas yang kita lakukan kita tidak lelah. Kenapa? Karena lelah itu lillah. Lelah menjadi lillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah me time dengan Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, selelah apapun fisik kita, akan tetapi kalau itu diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka insya Allah fisik ini terasa lelah, akan tetapi jiwa kita yang akan menguatkan. Kenapa? Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat. Yang paling terakhir adalah apa sih tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar? Yang pertama adalah malam Al-Qadar ini adalah malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Ini malam-malam ganjil yang diturunkan Al-Qadar. Ini sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian malam-malam ganjil ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan kemuliaan Al-Qadar. Kemudian apa tandanya? Alam semesta begitu hening, malam hari begitu tenang. Bahkan ketika di pagi hari
terik matahari, akan tetapi matahari tidak terlihat, akan tetapi nuansa teriknya itu kita dapatkan. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan al-qadar? Orang yang tidak mendapatkan al-qadar adalah orang yang masih bertikai dengan dirinya, dengan orang lain, tidak menebarkan kedamaian, maka inilah orang-orang yang jauh daripada al-qadar. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika turun al-qadar? Doa ini khusus kita baca, yang mana doa ini kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan, tapi hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika turun al-qadar, mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Kita tidak dianjurkan untuk minta harta. Kita tidak dianjurkan untuk meminta jabatan. Karena jabatan, harta, semua akan sirna. Kalau bukan kita yang tinggalkan, maka jabatan akan meninggalkan kita. Maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Tapi yang kita minta adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun al-qadar, maka mintalah kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun. Sesungguhnya engkau yang memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ketika ampunan Allah itu sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, karena dunia ini hanya tempat persinggahan, tapi tujuan kehidupan adalah akhirat. Maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka itulah orang yang mendapatkan al-qadar dan memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah lelah menjadi lillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, semoga lelah menjadi lillah begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ibadah itu jangan di awal-awal saja semangat ya, di awal-awal Ramadan, tetapi juga seyogyanya setiap harinya, setiap malamnya, dan juga apalagi kita menantikan bersama malam Lailatul Qadar. Siapa tahu di malam itu kita fokus beribadah, baik beribadah, dan siapa tahu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan hindari untuk orang yang masih berkonflik dengan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Ternyata kita juga perlu untuk memerhatikan apakah kita sudah tidak lagi berkonflik dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan anugerah ataupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Dan mintalah ampunan, bukan minta jabatan dan juga harta begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat kembali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan juga konsisten sampai nanti tiba di akhir Ramadan, dan juga semoga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad don, inna ba'dad don ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Yaqulullah ta'ala ana inda dhanni abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat kita bisa berjumpa dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir, jadi adanya dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar, mirip-mirip dengan ikhlas, mirip-mirip dengan tawakal, dan mirip dengan rasa syukur. Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah, tidak akan nampak secara dohiriah, namun sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi, bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Quran. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad-don inna ba'dad-don itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk menurut kita secara manusiawi, tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Ya, tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya dari ayat tersebut sebagai landasan kuat orang yang beriman, orang muslim harus menjaga hati kita, menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita. Ya, apalagi jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun, harus dilihat, dan kita harus memandang baik, tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi suuzon kepada Allah.
tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minadh-dhon. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal karena fi'il nahi, bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita. Masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun, dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk. Cek-recek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan. Ya, jangan langsung menjustifikasi. Tidak boleh. Mencari sisi positif. Positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Gak usah mencari-cari kekurangan orang lain. Tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain. Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri.
tidak boleh kita tuh hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dapat 1 guys, oh my god. Nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Sore-sore gini kalian pasti bingung ya mau nunggu waktu buka puasa sambil ngapain. Jadi ikutin Nurma karena kali ini kita bakal ngabuburit, dan ngabuburitnya tuh di spot yang cukup hidden gem. Meski tempat ini mungkin cukup banyak yang tahu, cuman kalian mungkin belum tahu spot kali ini. Nah, buat tahu nih Nurma bakal ngapain karena udah ada ini dan juga ini, kita ngapain? Let's go, ikutin Nurma sampai akhir. Jadi Nurma udah sampai nih lokasinya di Waduk Cengklik Tribuners. Kita bakalan mancing sambil nunggu waktu berbuka. Terus nanti kita juga bisa foto-foto cantik nih karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Ayo ya ikutin keseruannya. Nah, kita siapin alat-alatnya. Tribuners udah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita bakalan nyari ikan di sini. Kita udah bawa umpan juga nih, Tribuners ya. Udah berstok-stok ini di sini. Terus jangan lupa kita keluarin pancingnya, Tribuners. Sepoi-sepoi banget di sini, sumpah asyik banget. Syahdu deh buat ngabuburit kalian. Oke, ini dia. Tribuners, Nurma udah dapat tempat yang nyaman banget nih buat nyari ikan. Ya meski baru pertama kali ya nyoba-nyoba gini buat ngabuburit di Waduk Cengklik ini buat mancing, tapi kayaknya Nurma bakalan cari-cari deh experience ini gimana sih sebenarnya mancing di sini. Jadi karena pancingnya juga udah siap, kita bakalan nyiapin umpannya. Ayo ayo. Umpan udah siap, kita bakal langsung cari umpan kita. Cari ikan, gas, mancing Tribuners. Dapat 1 guys, oh my god. Ini kayaknya ada faktor keberuntungan juga kali ya. Beneran nyoba, ini langsung dapat 1 ikan. Oke, kita tangkap guys. Woo. Oke, karena tadi kita udah hoki nih ya, dapat ikan 1, jadi kita langsung lanjut lagi buat cari ikan-ikan lainnya. Kasih umpan dulu guys.
Jadi buat kali ini aku makanya umpannya pelet ya, Tribuners yang gampang. Jadi udah ada kayak gini, kayak bubuk gitu ya. Terus nanti kita kasih air, terus nanti peletnya langsung dimasukin. Terus nanti langsung aja tuh kita kayak digempel-gempelin aja di sini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita langsung aja habis ini celupin ke air. Nanti ikannya bakal datang sendiri Tribuners kayak tadi ya. Doain kita hoki lagi dapat banyak ikan. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Terus kalau kita mau nyebrang tuh ya, ada juga tuh di sini. Tapi Tribuners tetap hati-hati ya, karena emang di kanan kiri memang nggak ada pegangan. Cuman kita bisa tuh kalau melaju ke sana. Lanjutin dulu yuk mancingnya. Di sepanjang tepian waduk, pengunjung bisa duduk santai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang membentang luas. Tidak sedikit juga warga yang datang bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan terbuka, serta area yang cukup luas membuat Waduk Jenglek menjadi salah satu spot yore yang menarik di kawasan Boyolali. Wih, Nurma dapat salah satu pemancing yang luar biasa, tangkapannya banyak banget Tribuners. Kita tanya-tanya yuk, sebenarnya mereka tuh rahasianya apa sih? Datang dari jam berapa? Halo Mas, siapa namanya? Kenalan dulu dong. Namanya Rizky. Mas Rizky sama Mas Riko. Mas Riko, ini double RR Ya, gitu ya? double R. Terus ke sini dari jam berapa? 9 ya? Jam 9-an. Jam 9 pagi? Iya. Masya Allah, jam 9 pagi. Terus dapat berapa tangkapannya? Oh, enggak terhitung itu. Enggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Enggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Tiap hari ke sini atau enggak? Enggak. Ya kalau ada waktu yang luang. Terus ini berarti meluangkan waktu ya? Iya. Oke, ternyata banyak banget ya ikan ada di sini. Jadi recommended banget buat kalian yang mau mancing di sini. Udah testi nih loh dari dua mas yang dapat ikan segede gaban ini ya. Bawaannya banyak banget. Salah satu daya tarik utama di kawasan Waduk Jenglek adalah Jembatan Sunset Jenglek. Jembatan ini menjadi titik favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hamparan waduk dengan latar langit senja yang perlahan berubah warna. Tidak heran jika Jembatan Sunset Jenglek kini menjadi spot foto populer sekaligus tempat terbaik untuk menikmati suasana sore di Waduk Jenglek. Ya Tribuners, ikannya cuma dapat satu doang, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi semangat buat balik lagi. Ternyata mancing itu seru banget, apalagi nyaman banget loh tempat duduknya. Terus kayak kita tuh bisa merasakan suasana ngabuburitnya dapat banget gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini bisa banget, mau pakai motor, mau pakai mobil, karena parkirannya juga luas. Terus aja langsung di pinggir-pinggir nanti udah tersedia tempat-tempat buat mancingnya, dan bahkan kita bisa foto-foto cantik di sini karena ada Jembatan Sunset Jenglek di sini. Dan Nurma mau pulang dulu ya, mau persiapan buka puasa. Bye bye, sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar. Dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai
dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kyai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kyai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Bagaimana kabarnya Prof? Baik-baik Mas Rizky. Nah, jadi gini Prof, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali Prof, masa kecil Prof Bisri dulu seperti apa Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Ya. Sekarang Jalan Maijen Panjaitan atau Penanggungan. Penanggungan. Saya kecil di situ, orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. 4 tahun terus 2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya Prof ya. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu itu saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA. Tanpa sepengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu, baru pindah ke SMA NU, terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah, jadi kelihatannya bahasa itu bikin saya jadi orang ahli agama. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik. Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu masuk, waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi karena
saya, orang tua saya kiai kampung nggak kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Ya, kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi manajemen karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa itu. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi ya selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96 saya dengan ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini, nah waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pondok pesantren. Ya wis, gawe wong kayak kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah sama jamaahnya abah saya 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. 96. Notarisnya saya masih ingat di Notaris Rudianto. Namanya yayasannya Yayasan Al-Ma'rifat. 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 Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya itu, ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebuireng pesantren. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, "Mas, tak kelola ya pondok Ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelola. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi, balik kampus. Terus baru tahun 8 terus perjalanan ya saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013. Jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap ya? Bertahap. Saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener, betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau sedo, tidak punya putra. Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Yang ngelola awal. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada 2 pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian itu apa ini. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Ya, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan ya. Akhirnya beliau bilang, "Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok." Saya bilang, "Saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu." Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti naik sore, saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak kayak ruang Mas, sama cek ngantor nanti. Bukan di sini ya, Prof? Bukan di sini, ini kan baru kali. Masih baru. Yang di bangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini. Wasiat, pesan gitu, Prof. Pesan bahwa saya kelihatannya suruh ngelola ini melanjutkan. Beliau. Ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Jadi kan memang
suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya anulah dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Darul Maghfirah nih Prof. Nah Prof, kembali lagi ke masa kecil. Waktu itu siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Wong Malang itu mesti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya dua, kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya, dekat musola. Jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli. Itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga olahraga yang paling menonjol kan, dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh Ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat, karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu, santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti itu jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang gitu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau harus yang pondok sini harus ada seleksi. Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia. Ilmu kauniyah, tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat. Karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah.
Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, lek jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lah ilmu agama itu kan nggak cukup. Harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu umum juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ke dunia Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini mengarahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Kalau bisa dibilang seperti itu, Prof, iya, atau seperti apa? Saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menaungi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di kutub utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi zaman. Menyesuaikan. Iya, rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyesuaikan Islam. Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi di kutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatan alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang di kutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia, itu gimana? Itulah hadir sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern, tidak modern. Islam harus seperti ini, standarnya harus tinggi, bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop? Kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall? Itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis, bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan. Itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud hanya ibadah aja. Ibadah itu kok hanya sholat aja. Jangan ta'aluk hanya berpikir, tapi tahaluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof di ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman, Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya, Prof. Ya. Seperti apa, Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanad ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh ini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng. Ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah. Hadis Bukhari. Jadi kami ke sana. Kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu. Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini, orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini, nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya, walaupun mungkin porsinya bisa beda.
Nah, Beriringan. beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu naik pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena backgroundnya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besarnya kepalanya, badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha. Kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lili, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa. Nah, terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain. Supaya punya modal untuk kehidupan dunia. Nah, terus Roisa itu karena sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Kompresor rasa kampus ya, Pak? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Iya. Memandangnya ya. Kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik, Prof ya. Artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah, sekarang gini, Prof. Mungkin bagaimana sih, Prof, menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman? Ya itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Prof. Latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital, ya ada belajar marketing dia. Karena saya pingin anak-anak itu juga. Bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin. Saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan, terutama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan, SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof Bisri ini, Prof. Nah, Prof, mungkin Prof, kalau kita berbicara masa depan, Prof ya, menurut jenengan harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia ini, Prof? Seharusnya pesantren ini harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali,
Seperti banyak Al-Jabar itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh-penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu walayula alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya Ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. Banyak loh inovasi. Iya, sekarang COVID juga ada bilik. bilik ya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drenase berbasis sumber injeksi sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Prof, mungkin terakhir Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risalati wa amani rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa, sahabat Nahdiyin channel PCNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan ya, artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggebu-gebu, bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita. Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sampai pada 2 ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang, supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan, yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal kebaikan. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada diri. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja, kelipatan 10 saja. Bahkan di sini dalam ayat Al-Quran, beberapa referensi dari ayat Al-Quran mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin. Ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700. Tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad SAW, dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Nah, puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzihi. Kata Allah melalui baginda Muhammad SAW, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa, itu kata Allah fa'inahu li, itu mutlak hanya untukku, atau diajli untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya, kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad SAW. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arif dikatakan
innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini, ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasanya tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal, berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arif, karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Al-Hambali Ad-Dimashqi, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan annahu samma syahr ramadhana, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabr, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain, riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi, dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita, begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah mengatakan walana ba'luwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Dari keterangan ini saja dikatakan bahwasanya Allah itu pasti menguji setiap hambanya dengan sesuatu yang mengakibatkan khauf, ketakutan, dan sesuatu yang mengakibatkan rasa lapar. Nah, ini kan termasuk bagian daripada isi daripada puasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu rasa ketakutan tidak makan itu insya Allah tidak ada. Karena kita sudah tahu kapan kita berbuka dan kapan kita sabar. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini juga menandakan bahwasanya bagaimana seorang yang berpuasa meningkatkan daya kesabarannya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif sekali lagi kami bacakan bahwasanya dikatakan wasabru thalathatu anwa. Kesabaran itu dibagi tiga. Dan dari tiga ini nanti ada dalam satu nama yaitu asyam atau puasa. Yang pertama, sabar bagaimana dibagi tiga ini? Sabrun ala ta'atillah. Kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah. Kita dituntut sabar untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kan butuh effort. Effort itu apa ya? Kekuatan penuh dari kita, sesuatu yang dilarang, kemudian kita benar-benar bagaimana menjauhkan diri kita dari itu, karena lebih-lebih kita dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Kemudian sabar terakhir adalah kita dituntut sabar, sekali lagi dituntut sabar untuk sesuatu yang sudah digariskan atau ditakdirkan oleh Allah yang sifatnya muklimah. Muklimah itu bahasa sederhananya menyakitkan. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Nah, dari ketiganya ini kata Syekh Zainuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwasanya wa tajtamu atalatatu kulluha fis shaum. Sabar dengan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar dengan apa namanya tadi dikatakan bahwasanya sabar dengan takdir yang sudah digariskan, itu semuanya ada pada aplikasi atau praktek kita berpuasa. Fa inna fihi sabran ala ta'atillah wa sabran mimma haramallahu ala shaim minasyahawat. Karena di dalamnya sabar dengan ketaatan, kemudian sabar pula dengan menjauhi syahwat, keinginan-keinginan ketika kita dalam keadaan puasa. Wa sabran ala ma yahsulu lis-shaimi fihi min alamil ju'. Kemudian dituntut sabar terhadap orang yang puasa yang pasti akan merasakan kelapar, merasakan rasa lapar, wal atshi dan haus, wa dhafin nafsi wal badan, dan lemahnya jiwa dan raga. Inilah yang ada dalam puasa. Terakhir, sebagai penutup, maka bagaimana kita menyikapi tentang ibadah kita dalam puasa? Allah menjanjikan kepada mereka yang berpuasa dan berbekal sabar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di potongan ayatnya dikatakan bahwasanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala atau balasan bagi orang yang berbekal sabar, utamanya konteks ini adalah puasa, adalah balasan yang bighairi hisab, tanpa adanya hitungan kita seperti kita menghitung dengan cara matematika. Maka sekali lagi, sebagai penutup, ada dua ulama yang sangat istimewa mengatakan bagaimana untuk kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Seorang ulama bernama Dunnun. Dunnun itu pernah ditanya, Su'ila Dunnun. Imam Dunnun ditanya oleh seseorang itu bertanya bagaimana? Mata uhibbu rabbi, kapan aku bisa merasakan cinta terhadap Tuhan? Maka Imam Dunnun mengatakan qala idza kana ma yakrahu amarra indaka minas sabri. Jika seseorang itu membenci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian sesuatu tersebut amarra indaka minas sabri, ia lewati dengan kesabaran. Tentu makan, minum itu hal yang kita sukai, tapi dalam keadaan puasa tentu ini adalah pantangan bagi setiap hamba. Kemudian ada yang bagus, qala ghairuhu, ulama lain tidak disebutkan di dalam kitab Latiful Ma'arif, dikatakan laisa min a'lamil mahabbah. Cinta itu bukan tergambarkan seperti ini. Bagaimana gambarannya? Antuhibba ma yakrahu habibuka. Kalau sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, kemudian engkau datang dengan membawa cinta, ini bukan dikatakan cinta yang setulusnya. Maka cinta yang seterusnya adalah sesuatu yang dibenci oleh kekasihmu, utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pula membenci sesuatu yang walaupun sifatnya adalah diperbolehkan. Inilah hakikat daripada cinta. Maka closing dikatakan bahwasanya tuba, beruntunglah bagi seseorang liman taraka syahwatan hadiratan, ketika ia berani meninggalkan syahwat yang datang, baik itu secara tiba-tiba dan yang lain, limuqidi ghaibin lam yarahu, karena satu janji yang sudah pasti diberikan oleh Allah, walaupun janji tersebut lam yarahu, belum dia lihat secara kasat. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah, semoga di awal-awal bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, sampai kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita, dan harapan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang daripada apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Syukur alhamdulillah. Tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema yang selalu menarik juga setiap harinya. Dan spesial hari ini temanya merupakan Lailatul Qadar dan pencarian makna hidup. Dan tema ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini ada tema terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu tanggal pastinya begitu ya Pak Ustadz ya. Makanya setiap malam kita juga harus terus khusyuk beribadah. Siapa tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun mungkin secara esensi, mengapa Allah kemudian menyembunyikan tanggal pastinya? Apakah ini sebuah ujian ataupun juga seperti bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua agar terus mencari makna ibadah di setiap malam dan setiap harinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Suatu ketika, para sahabat diceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang diberikan usia yang panjang dan juga amalan siang dan malam yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari sini, ya para sahabat mulai berkecil hati. Kenapa berkecil hati? Karena merasa bahwa umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang, tentunya juga amalnya banyak dilakukan. Sementara umat Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat Rasulullah hanya 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu ada yang sampai ribuan tahun. Nah, dari sini kemudian dihiburlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW dengan diturunkan sebuah surah yang mana surah ini dinamakan dengan surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini menggambarkan tentang keistimewaan yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Al-Qadar. Atau dalam bahasa kita adalah malam Al-Qadar. Nah, jadi kalau kita mengatakan malam Lailatul Qadar, maka itu sudah double. Ya, karena Laila itu artinya malam. Al-Qadar itu dari segi definisi itu ada 3.
Yang pertama itu Al-Qadar artinya mulia. Itu diambil dari ayat suci Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar atau malam mubarakah, malam mulia. Kenapa malam itu disebut dengan malam mulia? Karena malam diturunkan Al-Quran. Maka semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mendapatkan kemuliaan. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan mulia? Karena bulan diturunkan Al-Quran. Kenapa malam Al-Qadar dinamakan dengan mulia? Karena bulan di mana turunnya Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril dinamakan dengan malaikat yang paling termulia? Karena malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul yang paling termulia? Karena yang menerima Al-Quran. Kenapa Mekah dengan Madinah merupakan tempat yang paling termulia? Karena tempat diturunkan Al-Quran. Maka malam tersebut dinamakan dengan malam mulia, malam mubarakah, malam Al-Qadar, karena malam diturunkan Al-Quran. Definisi yang kedua atau pemahaman yang kedua, Al-Qadar itu artinya malam yang begitu pesat. Itu diambil penggalan kata dari surah yang lain, yaitu di surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ketika manusia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dihempitkan. Ya, itu menggunakan kata faqadara, qadar. Kenapa malam hari itu disebut dengan malam yang sempit, malam yang hempit? Karena semua malaikat turun pada malam itu, tatanazzalu alaihimul malaika waruh, termasuk malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka tempat yang ditempati oleh malaikat itu tidak ada celah sampai berhempit-hempitan para malaikat yang turun pada malam hari itu. Maka malam Al-Qadar juga dinamakan dengan malam kehempitan. Kenapa? Karena jumlah malaikat yang turun pada malam hari itu memenuhi seluruh jagat raya dan tak secerca pun yang ditinggalkan oleh malaikat untuk ditempati. Maka malam tersebut dikatakan dengan malam Al-Qadar atau malam yang sempit karena semua dipenuhi oleh para malaikat. Yang ketiga, kenapa disebut dengan malam Al-Qadar? Karena pada malam hari itu adalah malam di mana ditentukan kadar takdir manusia selama 1 tahun yang akan datang, yang mana takdir tersebut sudah diberitahukan kepada malaikat. Nah, karena pada hakikatnya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa sesungguhnya takdir manusia itu sudah dicatat. Wahai pena, catatlah takdir manusia. Wahai pena, catatlah alam semesta dari awal diciptakan sampai akhir. Takdir manusia dari awal diciptakan sampai terakhir itu sudah dicatat oleh Allah. Kemudian disimpan di satu tempat yang rapi dan terjaga yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, maka diambil lembaran-lembaran arsip yang ada di Lauhil Mahfuz, dan itulah yang disampaikan kepada para malaikat untuk diketahui siapa pada tahun ini itu rezekinya, siapa pada tahun ini jodohnya, siapa pada tahun ini ajalnya. Itu diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat memantau manusia kapan dia wafat. Maka pada malam ini Allah juga memberitahukan takdir manusia selama 1 tahun ke depan. Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya malam ini adalah malam secret, artinya malam rahasia yang sengaja Allah sembunyikan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena kebiasaan yang manusia ketika diberitahukan maka biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau ada yang disembunyikan menjadi surprise bagi manusia, maka ini tentunya akan mendapatkan luar biasa.
Dan tentunya ini menguji keimanan kita. Ya, keimanan itu tidak terlihat. Maka segala sesuatu yang tidak terlihat, maka tentunya kita akan bermujahad, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Akan tetapi ada bocoran. Ya, meskipun di awal Ramadan kita ada perbedaan, memang Al-Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah di awal Ramadan. Maka kalaupun ada perbedaan, tidak menjadi masalah. Di akhir Ramadan, mungkin ada perbedaan Lebaran, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Al-Qadar itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di ujung, tapi ditentukan di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan suci Ramadan. Ya, makanya, tetapi untuk mendapatkan 10 terakhir bulan suci Ramadan, tentunya dimulai dari start. Kalau start kita bulan suci Ramadan, diibaratkan ketika orang lari maraton, itu ya ditentukan di awal startnya. Kalau memang sudah startnya sudah bagus, maka insya Allah sampai akhir bulan suci Ramadan, kualitas dan kuantitas ibadah tentunya lebih ditingkatkan. Nah, malam Al-Qadar ini adalah malam rahasia. Allah merahasiakan dengan tujuan bagaimana umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Karena jika seandainya Allah mengungkap malam tersebut, maka boleh jadi manusia hanya fokus di satu malam, tapi mengabaikan malam yang lain. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah menyembunyikan yang mana malam Al-Qadar itu, meskipun ada bocoran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita melihat riwayat, sebenarnya malam Al-Qadar itu pernah diungkapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah disampaikan, wahai Muhammad, malam Al-Qadar itu turunnya pada malam sekian. Akan tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak untuk menyampaikan kepada sahabat, ternyata pada saat itu sahabat bertikai, bertengkar, sehingga ilmu tentang malam Al-Qadar dicabut oleh Allah. Maka menjadi pembelajaran bagi kita bahwa orang yang masih bertikai itu jauh untuk mendapatkan Al-Qadar. Dikatakan di akhir surah, salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang damai. Orang yang bertengkar itu tidak mendapatkan Al-Qadar, jauh daripada Al-Qadar. Tapi orang yang dalam hidupnya selalu damai, hubungan sesama manusia itu baik, selalu menebarkan tentang kedamaian, maka inilah orang-orang yang mendapatkan yang dinamakan dengan Al-Qadar. Nah, apa perbedaan dengan malam Isra Mi'raj dengan malam Al-Qadar? Dalam redaksi kata, Isra Mi'raj itu menggunakan kata lail. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sementara Al-Qadar itu menggunakan kata lailatul. Itu ada tamarbutah. Ya, dalam kajian ya literatur bahasa. Nah, kalau lailan berarti hanya sepertiga malam. Nah, jadi kalau orang tidak gunakan salat tahajud sepertiga malam, masuk waktu subuh, maka tidak mendapatkan kemuliaan malam itu. Tapi kalau Al-Qadar ini tidak menggunakan kata lailan, tapi menggunakan kata lailah, lailatul qadar. Apa bedanya? Bahwa yang disebut dengan lailatul qadar yaitu sepanjang malam, termasuk waktu subuh sampai mendekati waktu fajar. Maka siapa yang menggunakan ibadah di jalan Allah, zikir di jalan Allah, memperbanyak doa di jalan Allah, maka insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang disebut dengan Al-Qadar. Makanya para malaikat itu akan kembali sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Beda dengan sholat tahajud atau qiyamul lail yang hanya diperuntukkan sepertiga malam. Tribuners yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya bagaimana menjadikan ya Al-Qadar ini sebagai momentum untuk mendapatkan kemuliaan. Yang mana kemuliaan ini yang diberikan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu malam kita beribadah, fokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan keutamaan khairum min alfi syahr. Jauh lebih baik dari 83 tahun. Jadi bukan sama dengan 83 tahun.
akan tetapi jauh lebih baik dari beribadah 83 tahun. Jadi kalau kita bertafakur malam hari itu, kita melakukan sholat tarawih pada malam hari itu dan turun Al-Qadar, maka kita seakan-akan melakukan sholat tarawih lebih dari 83 tahun. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua pada malam hari itu, maka kita berbuat baik kepada orang tua lebih dari 83 tahun. Jikalau kita dermawan pada malam hari itu, kita berbagi, berempati, memberikan infak dan sedekah, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan lebih dari 83 tahun. Bayangkan Tribuners yang dimuliakan Allah, jikalau seandainya setiap Ramadan kita maksimalkan yang dinamakan dengan malam Al-Qadar, maka usia yang diberikan oleh Allah yang hanya 60-70 tahun, tapi kuantitas ibadah pahala yang diberikan melebihi umat-umat terdahulu, dan ini merupakan rahmat yang diberikan umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang terakhir, tentunya malam Al-Qadar ini bagaimana bisa membuat pribadi orang yang beriman bukan hanya mendapatkan malam Al-Qadar, akan tetapi bisa menjadi implikasi dalam kehidupan sehingga betul-betul aktivitas yang kita lakukan kita tidak lelah. Kenapa? Karena lelah itu lillah. Lelah menjadi lillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan semua akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah me time dengan Allah, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, selelah apapun fisik kita, akan tetapi kalau itu diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka insya Allah fisik ini terasa lelah, akan tetapi jiwa kita yang akan menguatkan. Kenapa? Karena orientasinya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah di akhirat. Yang paling terakhir adalah apa sih tanda-tanda datangnya malam Al-Qadar? Yang pertama adalah malam Al-Qadar ini adalah malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Ini malam-malam ganjil yang diturunkan Al-Qadar. Ini sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian malam-malam ganjil ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan melakukan i'tikaf sehingga kita bisa mendapatkan yang dinamakan dengan kemuliaan Al-Qadar. Kemudian apa tandanya? Alam semesta begitu hening, malam hari begitu tenang. Bahkan ketika di pagi hari terik matahari, akan tetapi matahari tidak terlihat, akan tetapi nuansa teriknya itu kita dapatkan. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama. Apakah ada orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar? Orang yang tidak mendapatkan Al-Qadar adalah orang yang masih bertikai dengan dirinya, dengan orang lain, tidak menebarkan kedamaian, maka inilah orang-orang yang jauh daripada Al-Qadar. Apakah ada doa khusus yang dibaca ketika turun Al-Qadar? Doa ini khusus kita baca, yang mana doa ini kita tidak dapatkan di luar bulan suci Ramadan, tapi hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW ketika turun Al-Qadar? Mintalah kepada Allah. Apa yang diminta? Kita tidak dianjurkan untuk minta harta. Kita tidak dianjurkan untuk meminta jabatan. Karena jabatan, harta, semua akan sirna. Kalau bukan kita yang tinggalkan, maka jabatan akan meninggalkan kita. Maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Tapi yang kita minta adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika turun Al-Qadar, maka mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau yang memberikan ampunan. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, maka berikanlah ampunan kepada kami. Ketika ampunan Allah itu sudah turun kepada kita, maka tidak ada yang paling berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, karena dunia ini hanya tempat persinggahan, tapi
tujuan kehidupan adalah akhirat, maka orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka itulah orang yang mendapatkan al-qadar dan memberikan semangat dan motivasi dalam bekerja, karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah lelah menjadi lillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, jadi itu yang tadi Pak Ustadz sampaikan, semoga lelah menjadi lillah begitu ya Pak Ustadz ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa kalau ibadah itu jangan di awal-awal saja semangat ya, di awal-awal Ramadan, tetapi juga seyogyanya setiap harinya, setiap malamnya, dan juga apalagi kita menantikan bersama malam Lailatul Qadar. Siapa tahu di malam itu kita fokus beribadah, baik beribadah, dan siapa tahu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan hindari untuk orang yang masih berkonflik dengan diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Ternyata kita juga perlu untuk memerhatikan apakah kita sudah tidak lagi berkonflik dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan anugerah ataupun juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu. Dan mintalah ampunan, bukan minta jabatan dan juga harta begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua juga dapat kembali menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih khusyuk dan juga konsisten sampai nanti tiba di akhir Ramadan, dan juga semoga kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlu sidki wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad-dhann, inna ba'dad-dhann ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ana inda dhanni abdi bi, muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat kita bisa berjumpa dalam acara program Mutiara Ramadan yang disiarkan oleh Tribun News. Selawat teriring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, husnuzon itu adalah ibadah hati yang jarang disadari oleh kita semua. Husnuzon berarti berprasangka baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap hati yang berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia, dan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kenapa disebut dengan amalan hati atau ibadah hati? Sebagaimana ikhlas, tawakal, sabar, dan syukur. Karena tidak terlihat secara dohir. Jadi adanya dalam hati. Ya, seperti halnya tadi yang saya sebutkan, husnuzon itu mirip-mirip dengan sabar, mirip-mirip dengan ikhlas, mirip-mirip dengan tawakal, dan mirip dengan rasa syukur.
Inilah yang kemudian disebut bahwa husnuzon adalah ibadah hati yang tanpa kita sadari. Dia tidak akan nampak secara lahiriah, tidak akan nampak secara dohiriah, namun sangatlah menentukan kualitas iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang saya sampaikan, saya sebutkan dalam pembukaan tadi, bahwa husnuzon ini sudah dinaskan, sudah tertulis dalam nas Al-Quran. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Segala ketetapannya mengandung hikmah, mengandung kasih sayang, mengandung kebaikan. Maka apa yang kita sangkakan pada Allah haruslah berprasangka yang baik. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketetapan Allah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita itu adalah ketetapan yang baik. Menurut kita mungkin ketetapan buruk menurut kita secara manusiawi, tapi tidak menurut Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik. Ya, tidak sedikit pun Allah menetapkan sesuatu hal yang buruk. Oleh karenanya, dari ayat tersebut sebagai landasan kuat orang yang beriman, orang muslim harus menjaga hati kita, menjaga dari pikiran-pikiran negatif. Kita harus optimis memandang kehidupan kita. Ya, apalagi jika misalnya ada orang yang menggosipi gitu, ya, harus tabayun dulu. Ada perkataan-perkataan orang lain yang sekiranya belum tentu benar, maka harus tabayun, harus dilihat, dan kita harus memandang baik, tidak boleh memandang buruk. Jadi husnuzon ini lawan katanya adalah suuzon. Husnuzon itu berprasangka baik, suuzon itu berprasangka buruk. Dan ini tidak boleh kita bersuuzon kepada sesama manusia, apalagi suuzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk kepada manusia, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dan ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tentukan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dari Allah sumbernya, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, dan Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis ini menegaskan bahwa prasangka seorang hamba kepada Allah sangat menentukan bagaimana Allah memperlakukannya. Oleh karenanya, berprasangka baik itu adalah perintah, ya, perintah. Iztanibu katsiran minadh-dhon. Iztanibu ini adalah fi'lun nahi. Jadi ada perintah sebagai fi'il amar, ada juga perintah sebagai fi'il nahi. Artinya apa? Perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk dilarang melakukan sesuatu hal karena fi'il nahi bukan fi'il amar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Iyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah
sedusta-dusta perkataan. Ini juga larangan yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus menjauhi prasangka, praduga yang kita tidak tahu kebenarannya. Hadis ini sangatlah penting untuk direnungkan dan dipahami karena penyakit hati berupa prasangka buruk merupakan maksiat yang samar. Yang samar itu yang tidak kelihatan dohirnya, yang tidak kelihatan secara lahiriah, tapi ada dalam hati manusia, dan ini adalah penyakit hati. Dan terkadang diremehkan oleh manusia itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW menyamakan prasangka buruk yang hanya berupa pikiran dan belum diucapkan dengan ucapan itu, bahkan disamakan dan perkataan yang paling dusta. Ya, ini baru prasangka, belum terucap dari lisan kita. Masih menyangka terhadap seseorang, terhadap manusia. Kata Rasul, apa yang disangkakan dalam hati kita dan belum diucapkan dari lisan kita, ini adalah disamakan dengan perkataan yang paling dusta. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena janganlah kita berprasangka buruk kepada siapapun, kepada keluarga kita, orang terdekat kita, orang yang kenal dengan kita. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk, apalagi sampai mengucapkan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, menduga-duga kepada orang lain. Jangan. Baiknya tabayun dari sumbernya seperti apa. Berusaha memahami perspektif orang lain sebelum menilai buruk. Ya. Jangan langsung dinilai buruk. Cek-recek dulu, tabayun dulu. Maka tidak diperbolehkan berprasangka buruk pada orang lain dengan cara melatih empati kita pada orang lain. Ya. Tabayun, komunikasikan, ya, jangan langsung menjustifikasi, tidak boleh. Mencari sisi positif, ya, bukan negatif. Fokus pada kebaikan orang lain, bukan kesalahan atau mencari kekurangan-kekurangan mereka. Gak usah mencari-cari kekurangan orang lain, tidak usah menyalahkan orang lain. Lihat diri kita. Diri kita mungkin lebih banyak kekurangan daripada orang lain. Diri kita banyak kesalahannya dibanding orang lain. Introspeksi diri. Tidak boleh kita tuh hal menyalahkan orang lain, ya. Selalu mengorek-ngorek orang lain, padahal diri kita jauh lebih banyak kekurangannya dibanding orang lain. Berprasangka baik, ini harus kita timbulkan, harus kita tumbuhkan kepada siapapun, kepada manusia, kepada Allah, kepada tempat Allah, kita harus berprasangka baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari prasangka buruk kepada manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan di Tribun News. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dapat 1 guys, oh my god. Nggak terhitung itu. Nggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja Tribuners, mulai dari ibu-ibu, adik-adik itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya.
sore gini, kalian pasti bingung ya, mau nunggu waktu buka puasa sambil ngapain. Jadi ikutin Nurma, karena kali ini kita bakal ngabuburit, dan ngabuburitnya tuh di spot yang cukup hidden gem. Meski tempat ini mungkin cukup banyak yang tahu, cuman kalian mungkin belum tahu spot kali ini. Nah, buat tahu nih Nurma bakal ngapain, karena udah ada ini dan juga ini, kita ngapain? Let's go, ikutin Nurma sampai akhir. Nah, jadi Nurma udah sampai nih lokasinya di Waduk Cengklik Tribuners. Kita bakalan mancing sambil nunggu waktu berbuka. Terus nanti kita juga bisa foto-foto cantik nih karena ada jembatan Sunset Cengklik di sini. Ayo ya ikutin keseruannya. Nah, kita siapin alat-alatnya. Tribuners udah dapat tempat duduk yang nyaman. Kita bakalan nyari ikan di sini. Kita udah bawa umpan juga nih, Tribuners ya. Udah berstok-stok ini di sini. Terus jangan lupa kita keluarin pancingnya, Tribuners. Sepoi-sepoi banget di sini, sumpah asyik banget. Syahdu deh buat ngabuburit kalian. Oke, ini dia. Tribuners, Nurma udah dapat tempat yang nyaman banget nih buat nyari ikan. Ya meski baru pertama kali ya nyoba-nyoba gini buat ngabuburit di Waduk Cengklik ini buat mancing. Tapi kayaknya Nurma bakalan cari-cari deh experience ini. Gimana sih sebenarnya mancing di sini. Jadi karena pancingnya juga udah siap, kita bakalan nyiapin umpannya. Ayo, ayo. Umpan udah siap, kita bakal langsung cari umpan kita. Cari ikan, gas, mancing, Tribuners. Dapat satu, guys. Oh my god. Ini kayaknya ada faktor keberuntungan juga kali ya. Beneran nyoba, ini langsung dapat satu ikan. Oke, kita tangkap, guys. Woo. Oke, karena tadi kita udah hoki nih ya, dapat ikan satu, jadi kita langsung lanjut lagi buat cari ikan-ikan lainnya. Kasih umpan dulu, guys. Jadi buat kali ini aku makainya umpannya pelet ya, Tribuners yang gampang. Jadi udah ada kayak gini, kayak bubuk gitu ya. Terus nanti kita kasih air, terus nanti peletnya langsung dimasukin. Terus nanti langsung aja tuh kita kayak digempel-gempelin aja di sini. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita langsung aja habis nih celupin ke air. Nanti ikannya bakal datang sendiri, Tribuners. Kayak tadi ya, doain kita hoki lagi dapat banyak ikan. Jadi pemancing di sini tuh nggak cuman anak muda atau bapak-bapak aja, Tribuners. Mulai dari ibu-ibu, adik-adik, itu dari SD sampai dewasa tuh di sini semua. Jadi sambil mungkin nanti pancingannya hasilnya bisa buat buka puasa juga kali ya. Terus kalau kita mau nyebrang tuh ya, ada juga tuh di sini. Tapi Tribuners tetap hati-hati ya, karena emang di kanan kiri memang nggak ada pegangan. Cuman kita bisa tuh kalau melaju ke sana. Lanjutin dulu yuk mancingnya. Di sepanjang tepian waduk, pengunjung bisa duduk santai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang membentang luas. Tidak sedikit juga warga yang datang bersama keluarga atau teman untuk menghabiskan waktu ngabuburit di tempat ini. Suasana yang sejuk, pemandangan terbuka, serta area yang cukup luas membuat Waduk Cengklik menjadi salah satu spot nyore yang menarik di kawasan Boyolali.
Wih, Nurma dapat salah satu pemancing yang luar biasa, tangkapannya banyak banget. Tribuners, kita tanya-tanya yuk, sebenarnya mereka tuh rahasianya apa sih, datang dari jam berapa? Halo Mas, siapa namanya? Kenalan dulu dong. Namanya Rizky. Mas Rizky sama Mas? Mas Riko. Mas Riko, ini double RR Ya, gitu ya? double R. Terus ke sini dari jam berapa? 9 ya? Jam 9-an. Jam 9 pagi? Iya. Masya Allah, jam 9 pagi. Terus dapat berapa tangkapannya? Ini nggak terhitung itu. Enggak terhitung, ditunjukin dong, ditunjukin. Nggak terhitung ini. Ditunjukin. Luar biasa. Tiap hari ke sini atau enggak? Enggak. Ya kalau ada waktu yang luang. Terus ini berarti meluangkan waktu ya? Iya. Oke, ternyata banyak banget ya ikan ada di sini. Jadi recommended banget buat kalian yang mau mancing di sini. Udah testi nih loh dari dua mas yang dapat ikan segede gaban ini ya. Bawaannya banyak banget. Salah satu daya tarik utama di kawasan Waduk Jengglik adalah Jembatan Sunset Jengglik. Jembatan ini menjadi titik favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Dari atas jembatan, pengunjung dapat melihat hamparan waduk dengan latar langit senja yang perlahan berubah warna. Tidak heran jika Jembatan Sunset Jengglik kini menjadi spot foto populer sekaligus tempat terbaik untuk menikmati suasana sore di Waduk Jengglik. Ya Tribuners, ikannya cuma dapat satu doang, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi semangat buat balik lagi. Ternyata mancing itu seru banget, apalagi nyaman banget loh tempat duduknya. Terus kayak kita tuh bisa merasakan suasana ngabuburitnya dapat banget gitu loh. Jadi kalau kalian yang mau datang ke sini bisa banget, mau pakai motor, mau pakai mobil, karena parkirannya juga luas. Terus aja langsung di pinggir-pinggir nanti udah tersedia tempat-tempat buat mancingnya, dan bahkan kita bisa foto-foto cantik di sini karena ada Jembatan Sunset Jengglik di sini. Dan Nurma mau pulang dulu ya, mau persiapan buka puasa. Bye bye, sampai jumpa di ngabuburit asyik selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar. Dan kali ini saya sedang berada di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Dan pada bulan suci Ramadan kali ini kami memiliki program cerita para kiai, dan rencananya kami akan masuk ke dalam Ponpes Bahrul Maghfirah untuk mengetahui lebih dekat Ponpes Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang ini, terutama untuk ngobrol dan berbincang langsung dengan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bisri. Yuk ikuti perjalanan kami di sini. Assalamualaikum Tribuners dan pemirsa Rian Surya. Jumpa lagi dengan saya Rifki Edgar, yang kali ini akan memandu Anda dalam program Cerita Para Kiai. Program yang mengajak Tribuners untuk mengetahui lebih dalam tentang kiai yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Kiai Muhammad Bisri. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang ada di Kota Malang. Beliau dikenal sebagai akademisi, guru besar teknik pengairan, serta tokoh pendidikan dan inovasi yang ada di Kota Malang. Selain itu, beliau juga merupakan mantan rektor Universitas Brawijaya pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, Assalamualaikum Prof. Bisri. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Prof?
Baik-baik Mas Rizky. Nah, Baik, jadi baik. gini Prof, sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentang cerita para kiai. Nah, mungkin bisa diawali Prof, masa kecil Prof Bisri dulu seperti apa, Prof? Ya, saya ini lahir di daerah dulu namanya Betek ya. Oh, Betek. Betek. Sekarang Jalan Maijen Panjaitan atau Penanggungan. Penanggungan. Saya kecil di situ. Orang tua saya itu seorang kiai kampung ya, ulama kampung situ yang memang sejak kecil beliau sudah membimbing masyarakat dan seterusnya. Kemudian saya kecil itu kan saudara saya itu ada 9, jadi totalnya 10. Tapi saya ini sejak kecil saya tidak tahu diminta abah saya itu sekolah di agama. Oh, gitu. Sehingga saya SD itu dulu namanya SD Latihan 3 PGAN Jalan Bandung. Oh, di Jalan Bandung. Yang sekarang berubah jadi MIN, Madrasah Ibtidaiyah. Dulu itu sekolah saya. Jadi saya di PGA. Sampai PGA SD selesai sampai setara SMA, dulu namanya PGA 6 tahun. 4 tahun sama 2 tahun, bukan 3-3. 4 tahun terus 2 tahun, jadi 6 tahun sampai selesai SMA. Dulu saya memang diminta oleh abah saya untuk melanjutkan ke UIN. Tapi saya PGA yang 6 tahun tadi, yang setara SMP itu, saya kelas 3 PGA. Itu dibully sama teman-teman. Karena saya ini hobinya olahraga, main bola kan. Zaman dulu kan olahraganya anak muda kan main bola. Saya ikut main bola di klub Indonesia Muda, masih waktu IM ya, Prof. IM. Nah, terus dibully sama teman-teman banyak di kampung. Sekolah PGA katik dadi mudin ta. Jadi dulu itu saya diolok-olok sama teman-teman. Akhirnya nggak kuat saya. Pindah ke SMA. Tanpa pengetahuan orang tua saya dulu itu. Saya pindahkan dulu sekolah masih muda ya, tahun 70-an kan masih. Saya pindah ke SMA NU namanya. Sekarang Salahuddin. Oh, Salahuddin. Nah, dulu namanya kan SMA NU. SMA NU. Dari PGA kelas 3, saya ujian persamaan dulu, baru pindah ke SMA NU, terus berubah menjadi SMA Salahuddin. Nah, jadi kelihatannya bahasa itu ingin saya jadi orang ahli agama. Tapi saya ini melengkor aja. Jadi saya kecilnya sampai SMA, terus baru kuliah. Kuliah mulai tahun 79 saya masuk ke teknik. Saya teknik, kenapa? Saya sebenarnya suka di manajemen ekonomi. Tapi waktu itu di UB belum negeri 100% kalau nggak salah. Saya masuknya masih berdasarkan ranking sumbangan. Saya masuk ke manajemen Fakultas Ekonomi. Karena orang tua saya kiai kampung nggak kalah sama ranking yang bayar tinggi-tinggi. Kami nggak lulus, saya kuliah ke Widya Agama ngambil ekonomi, manajemen, karena saya suka manajemen. Terus tahun berikutnya saya nyoba kembali ke UB, cari jurusan yang sepi. Golek ketemu teknik pengairan, saya juga ngerti ini apa ini. Daftar aja karena cari yang sepi peminatnya. Akhirnya keterima sendiri, jadi selanjutnya terus kuliah di teknik pengairan. Setelah itu saya tahun 96, saya ada teman saya pingin buat pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini, waktu itu saya matur ke abah saya, ada teman ngajak buat pos pesantren. Ya wis, gawe wong kebaikan. Buatlah saya di sini beli tanah. Sama jamaahnya abah saya, 500 meter. Tahun berapa waktu itu? Tahun 96. Notarisnya saya masih ingat di Notaris Rudianto. Namanya Yayasan Al-Ma'rifat. Al-Ma'rifat. Nah, setelah itu berdiri sampai tahun 98 baru saya bangun satu. Itu ada sejarahnya itu, ada satu lokal yang hari ini itu masih ada. Tahun 98 saya bangun. Selesai, terus adik saya ini kan alumni dari Tebu Ireng. Pesantren. Saya kan bukan lulusan pesantren. Terus adik saya minta, Mas tak kelolani ya pondok ya wis gak apa-apa, saya matur apa, ya wis kelolani. Nah, dikelola adik saya. Dirubah namanya Pondok Pesantren Bahrul Mafiroh adik saya. Saya balik ke kampus, balik jadi akademisi, balik ke kampus.
Terus baru tahun 8 terus perjalanan ya saya jadi dosen muda, jadi doktor, profesor, terus saya jadi dekan Fakultas Teknik tahun 2013 jadi dekan. Sebelumnya jadi ketua jurusan, jadi sekretaris jurusan lah. Bertahap ya? Bertahap. Terus saya jadi dekan 2013-2014. Dalam proses dekan ini saya diminta teman-teman nyalonkan rektor UB. Rektor UB akhirnya ya saya sebenarnya terpaksa aja nyalonkanlah jadi rektor. Menang. Terpilih. Tahun 2014 jadilah saya rektor Universitas Brawijaya sampai 2018. Tahun 2017 adik saya Sedo Gus Lukman yang semula lahannya ini hanya 500 dikelola beliau sampai hampir 4 hektar, 3,8 hektar dikelola beliau. Tapi modelnya model salah bener. Betul akhirat tok istilahnya. Pokoknya anak-anak ngaji, puasa, riyadhah itu. 2017 itu beliau Sedo tidak punya putra. Nah, saya masih rektor. Nah, pengurus ke rumah minta supaya saya yang melanjutkan, mengelola kembali. Sebenarnya kan saya yang ngelola awal. Yang ngelola awal. Ngelola kembali. Kemudian adik saya memang sebelum meninggal itu sebulan sebelumnya itu saya diajak keliling sini. Padahal selama ini saya tidak pernah ke pondok kalau nggak ada undangan penting. Memang saya sengaja supaya tidak ada 2 pimpinan. Nanti kalau saya sering ke sini, pengurusnya bingung, zamannya bingung, sing dadian sapa iki. Nah, saya memang sengaja tidak mau ikut-ikut. Baru 2017 sebelum Gus Lukman Sedo itu saya diajak pondok ini keliling. Saya lihat besar sekali. Nah, tapi bangunannya nggak seperti ini kan, masih yang bangunan kuno. Pendidikannya juga masih pendidikan ya. Akhirnya beliau bilang, Mas, habis ini bantu saya untuk ngelola pondok. Saya bilang, saya masih rektor, nggak mungkin. Ya setelah rektor tak bantu. Pokoknya ngotot saya suruh bantu. Nanti naik sore, saya dibuatkan ruang sama beliau. Di belakang sana, tak kena ruang Mas, saya cek ngantor nanti. Bukan di sini ya, Prof? Bukan di sini, ini kan baru kali. Masih baru. Yang di bangunannya adik saya. Setelah itu sebulan beliau Sedo. Jadi itulah seperti wasiat ini. Wasiat, pesan gitu, Prof. Pesan bahwa saya kelihatannya suruh ngelola ini melanjutkan. Beliau. Ya. Akhirnya ya karena pengurus juga minta saya, akhirnya ya sudahlah saya kelolanya ini supaya nanti bisa mungkin lebih bisa berubah karena saya punya bekal akademisi, bekal birokrasi, bekal agama sejak kecil. Jadi kan memang suka hobi belajar ilmu agama. Karena saya di kampung juga jadi ketua tahlil, ketua tiba, jadi pokoknya dianggap orang paham agama karena memang mulai PGA saya belajar ngaji, itu saya hobi memang sejak kecil itu tentang ilmu agama Islam. Menarik sekali nih Prof, cerita Prof mulai kecil sampai akhirnya menjadi rektor hingga akhirnya menjadi pengasuh Ponpes Darul Mahfirah nih Prof. Nah Prof, kembali lagi ke masa kecil waktu itu. Siapa sih Prof yang membantu Prof untuk membentuk karakter atau cara pandang pemikiran Prof waktu kecil itu siapa Prof? Karena Prof kan juga memiliki hobi yang unik juga Prof ya? Iya, olahraga. Itu siapa, Prof? Jadi gini, kalau olahraga itu dipengaruhi lingkungan. Kebetulan olahraga di lingkungan tempat saya tinggal itu hobinya main bola, voli. Malang itu mesti voli bola itu, mana-mana bola, basket belum populer seperti itu ya. Itu sehingga saya ya 2 kalau sore mesti main bola tiap hari itu. Tapi saya malam ngaji, saya memang dari abah saya. Jadi saya dibentuk karakternya tentang Islam itu dari abah saya. Saya juga ngaji ke abah saya. Ya, jadi saya ngaji tentang ilmu ilmu akidah gitu. Kalau saya ngaji Quran itu kan ada musola di tempat saya dekat musola, jadi saya ngaji Quran. Jadi kalau malam saya pasti kegiatannya agama. Kalau pagi sekolah, sore itu mesti olahraga. Kalau nggak bal-balan main voli, itu rutinitas saya. Sehingga karakter itu terbentuk olahraga karena lingkungan. Apalagi sekolahnya saya di SMA Salahuddin dulu juga
olahraga yang paling menonjol kan, dominan, terutama main bola. Nah, terus di rumah saya karakternya agama dibentuk oleh orang tua saya. Nah, ini juga menarik loh, Prof. Kan Prof juga menjadi seorang rektor waktu itu ya, terus juga mengasuh ponpes. Nah, Prof, dalam membentuk cara pandang jenengan untuk membangun atau mengelola pesantren ini seperti apa, Prof? Waktu itu? Ya, jadi saya waktu itu sudah melihat adik saya mengelola pesantren. Ya, tapi saya nggak ikut-ikut karena saya nggak mau mempengaruhi pemikiran beliau. Begitu saya jadi tahun 2017, saya ini sudah mulai kesini lihat-lihat. Nah, ini dulu nggak ada ruangan ini, jadi masih sepi, masih kosong. Saya lihat, karena saya masih rektor, masih repot. Saya harus berpikir untuk merubah pemikiran tentang pondok pesantren. Saya ingin ada perubahan mindset. Karena awalnya adik saya itu, santrinya itu diambil dari mana-mana dan gratis. Hanya bayar uang makan ya, hanya bayar uang makan gratis dari Lampung, dari mana di sini. Terus mereka ansik memang belajar Islam, hanya kitab-kitab belajar itu ya. Jadi memang arahnya memang ya kayak pondok-pondok zaman dulu, sehingga sekolah formalnya tidak begitu teropeni. Saya terus masuk, saya bilang kan dulu itu anak-anak juga nakal-nakal yang mondok di sini. Jadi mungkin terpengaruh oleh pondok-pondok zaman dulu bahwa justru pondok itu tempat pendidikan anak-anak nakal. Ya, di situ seperti jadi kiai kan itu. Terus saya begitu di sini saya bilang nggak bisa, pondok itu adalah tempat mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Bukan penitipan anak-anak nakal. Anak nakal itu kewajiban negara loh, saya bilang itu. Kalau sebagian ya bolehlah, tapi kalau semua nakal terus seperti apa Islam nanti? Ya nanti ada yang jadi, ada yang enggak itu gimana? Dia mondok tapi nakal. Ya saya rubah mindsetnya bahwa pondok itu tempat orang mencari ilmu agama Islam dan mengamalkan. Sehingga kita harus ada saringan. Jadi itu mindset saya rubah dulu. Nanti saya nggak mau harus yang pondok sini harus ada seleksi. Nah, terus kedua tentang pondok ini, saya bilang pondok ini juga harus mengakomodasi orang ilmu-ilmu yang bersifat praktis untuk bekal dunia. Ilmu kauniyah, tidak hanya ilmu syariah. Jadi kan di banyak pendapat ilmu dibagi dua, syariah dan kauniyah, ilmu duniawi dan akhirat. Saya bilang sebenarnya ilmu dunia itu juga bisa jadi ilmu akhirat, karena Allah itu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'alna fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah, wakil Tuhan mengurusi bumi. Lah ilmu agama itu kan nggak cukup, harus ilmu umum. Kalau nanti kita nggak bisa ilmu juga, nanti orang Islam ketinggalan. Masa orang Islam nanti nggak bisa mayungi bumi, nggak mesti dunia. Karena dia malah ketika dunia Islam harus terus memayungi dunia. Sehingga saya berpikir ini Islam harus dibawa ke pendidikan yang tinggi. Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, jadi standarnya harus tinggi. Ya mungkin saya kebiasaan berpikir akademis ya. Ya. Harus standarnya tinggi, jangan Islam itu standarnya rendah, nanti diketawain, saya bilang itu. Makanya saya di sini punya tagline, di sini pondok ini harus mengelolanya ikhlas dan profesional. Tidak hanya ikhlas tapi profesional. Jangan profesional tanpa ikhlas, ini nggak jadi ibadah. Jadi ikhlas dan profesional. Profesional itu ya jadi standarnya tinggi. Prof, jadi ini arahnya ke ponpes modern ya, Prof ya? Kalau bisa dibilang seperti itu, Prof, iya, atau seperti apa? Saya sebetulnya tidak modern ya. Islam itu memang menaungi zaman. Islam itu agama yang menaungi zaman. Coba bagaimana Islam menaungi orang ibadah di kutub utara. Bagaimana Islam itu hadir menaungi kehidupan di Amerika. Bagaimana Islam itu di pedalaman di Papua. Jadi sebetulnya kan Islam itu
ya tidak modern, ya pokoknya dia menaungi Harus zaman. menyesuaikan Iya, gitu. rahmatan alam, dia naungi terus di mana-mana. Jadi dunia harus menyelesaikan Islam yang membimbing. Islam membimbing bagaimana kehidupan mengabdi kepada Allah itu kalau kita kondisi dikutub. Bagaimana membimbingnya Islam itu. Jadi apakah itu modern? Enggak juga kan. Sebetulnya ya itulah posisi Islam. Karena Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang tinggi, yang rahmatan alamin. Dia menaungi segala zaman dan sekolah tempat. Ya, jadi jangan terus kita ini beringin Islam itu kayak di hanya Arab Saudi loh lah. Terus yang di kutub gimana? Yang di Papua gimana? Yang di daerah enggak pernah ada enggak pernah tenggelam Swedia di anu gimana? Islam itulah hadir sehingga saya bilang kondisi ini pun ini bukan modern tidak modern. Islam harus seperti ini, standarnya harus tinggi, bukan mewah loh, tinggi standarnya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, Islam nanti menuntun zaman. Gimana hukum orang nonton bioskop? Kan itu dituntun oleh Islam. Bagaimana hukum kita ke mall? Itu kan dituntun Islam. Bagaimana hukum berbisnis, bagaimana hukum tanaman kita menanam, mengolah hutan. Itu Islam harus hadir menaungi semua itu. Jadi tidak hanya sekedar Islam itu ta'abud hanya ibadah aja. Ibadah itu kok hanya sholat aja. Jangan ta'aluk hanya berpikir, tapi tahaluk jadi budaya. Ya. Prof, kurikulumnya Prof di Ponpes ini juga mengikuti perkembangan zaman Prof. Karena setahu saya dulu waktu pernah liputan di sini kan ada laboratorium digital dan AI ya Prof. Ya. Seperti apa Prof? Jadi gini, saya yang ilmu akhirat, ilmu syariah, saya ngikuti sanatnya Tebu Ireng. Jadi kami dengan Gus Kikin sudah kerjasama MOU bahwa sanad ilmunya adalah Tebu Ireng, karena adik saya alumni Tebu Ireng. Dan banyak pengasuh ini yang alumni Tebu Ireng. Sehingga kitab-kitab kuningnya ya sama lah. Bahkan penasihat pondok sini sekarang lagi ngajar di Tebu Ireng. Ngajar tentang Taskeh Bukhari kalau nggak salah. Hadis Bukhari. Jadi kami ke sana. Kitab kuningnya ya kita sudah mendalam lah ya, sudah normal seperti pondok-pondok yang dulu. Nah, sekarang saya tambahi ilmu duniawi, ilmu kauniyah walaupun itu praktis, tidak masuk kurikulum terlalu ansih. Ya. Yang saya masukkan karena gini, orang kepingin sukses itu pakai ilmu. Sukses dunia harus pakai ilmu, sukses akhirat harus pakai ilmu. Berarti kita harus pakai dua-dua ilmu ini, nggak bisa hanya ilmu akhirat. Nanti dunia kita terlantar. Tidak bisa hanya duniawi, nanti rugi di akhirat. Dua-duanya, walaupun mungkin porsinya bisa beda. Nah, beriringan. Ya, contoh aja ini contoh ya. Contoh anak-anak ini di sini wirausaha tentang pembesaran lele. Nah, biasa pondok kan begitu. Saya sudah bilang, kamu naik pembesaran harus pakai ilmu perikanan, ilmu makanan. Tapi karena background-nya asli pondok, maka dikelolalah lele itu saya dapat bantuan itu dikelola. Dalam kurun waktu tertentu seharusnya panen itu malah kok nggak panen-panen. Sing anu itu besarnya kepalanya, badannya tetap kecil, berarti lele sombong. Karena tidak pakai ilmu tadi, ilmu dunia, ilmu perikanan. Nah, oleh karena itu di sini saya tekankan harus visi misinya adalah kita harus mandiri. Jadi membentuk SDM yang mandiri. Mandiri untuk menyiapkan akhirat, mandiri untuk menyiapkan hidup di dunia. Sehingga ini ditopang oleh wirausaha. Makanya di sini ada mata pelajaran wirausaha, kita punya balai latihan kerja. Ada program petani milenial, ada program pedagang milenial. Jadi diciptakan anak-anak itu supaya hidup dan dunia nanti kalau nggak ikut negara ya jadilah pengusaha. Makanya di sini ada BM Mart, ada Pertasop, ada usaha lili, usaha ayam, usaha bebek, ada rumah potong unggas, ada kowi, ada macam-macam lah. Supaya anak-anak bisa, nah terus ada BLK. BLK itu Balai Latihan Kerja, anak dilatih kerja juga. Packaging, bagaimana membuat lain-lain. Supaya punya modal untuk kehidupan dunia.
Nah, terus Roisa itu karena sekarang zaman digital, nah kita buatkan laboratorium digital dan artificial intelligence. Selain kita punya laboratorium multimedia kreatif. Ada di atas itu, ada studionya, anak-anak bisa belajar foto, organisasi wedding, itu ada di atas. Jadi lengkap. Kompresor rasa kampus ya, Prof? Iya, memang saya ingin mengkombinasi antara din dan sains. Walaupun sains adalah bagian dari adin. Jadi saya ingin semasa ini adalah karena kalau kita mau sukses dunia tanpa sains tidak mungkin. Maka saya ingin kehidupan kita ya kayak sukses di dunia, sukses di akhirat. Saya yang orang gini bisa jadi rektor. Itu kan tanda petik orang memandang saya sukses di dunia. Iya. Memandangnya ya. Kalau saya kan biasa aja, itulah tugas manusia memang ya. Jadi saya ingin dua itulah nanti hasil dari output ini mandiri di dunia maupun akhirat. Ini juga menarik, Prof ya. Artinya kita juga harus berjalan beriringan. Nah, sekarang gini, Prof. Mungkin bagaimana sih, Prof, menjaga agar santri ini tetap kuat secara spiritual di tengah perkembangan zaman? Itulah latihannya di pondok ini. Di pondok ini, Prof. Latihan di pondok ini. Jadi nanti kalau jadi pilot, akidahnya kuat, sholatnya nggak pernah telat. Semuanya berbasis pada syariat Islam. Nanti jadi wali kota, nah itu tetap jangan terima, jangan korupsi, jangan itu karakternya dibentuk di sini. Makanya dia juga harus tahu hidup dunia di luar. Makanya ada digital, ya ada belajar marketing dia. Karena saya pingin anak-anak itu juga, bahkan saya ini lagi mau ngerintis untuk kurikulum Cambridge di sini. Seperti apa itu, Prof? Cambridge itu standarnya kayak Cambridge di Inggris sana. Saya udah ketemu sama PJ Global, Pak Amin. Saya mau kunjungan ke sana, nanti kami akan ikut beliau. Metode pembelajaran Cambridge-nya. Bahasa Inggris, nanti suatu saat saya ingin di sini bahasa Arab. Jadi dua-duanya akan saya anukan, terutama bahasa ini sudah kita rintis untuk SD Cambridge-nya ya. Mungkin insya Allah tahun depan sudah buka untuk kelas Cambridge. Kalau nanti berjalan, SMP-nya juga saya buka kelas Cambridge. Jadi saya ingin tadi sains dan din mau saya kombinasikan di pondok ini. Menarik sekali ya Tribuners ya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Bisri ini, Prof. Nah, Prof, mungkin Prof, kalau kita berbicara masa depan, Prof ya, menurut jenengan harus seperti apa sih pesantren-pesantren di Indonesia ini, Prof? Seharusnya pesantren ini harus menjadi tempat pengembelengan ilmu akhirat dan sebagian ilmu dunia dalam rangka pembaharuan pemikiran Islam. Seperti Imam Ghazali, seperti banyak Al-Jabar, itu kan akidahnya kuat, tapi dia penuh ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kalau Islam mau berjaya, Islam itu ya'lu walayula alaih, di atas. Kombinasi itulah diperlukan di era sekarang. Jadi di era sekarang diperlukan kombinasi antara sains dan din. Kalau itu jadi, karena makalah Imam Syafi'i jelas, man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Semua pakai ilmu. Sains berarti. Saat Islam itu kan di Quran banyak sains juga. Tentang hujan, sains. Semuanya ada lengkap. Makanya mestinya kita sains dan adin bergandengan terus gini. Supaya kita bisa menemukan sesuatu. Saya kan menemukan sumur injeksi. Nah, itu kan satu inovasi sains ya, yang dan itu manfaat. Banyak loh, Prof, inovasinya. Iya, sekarang COVID juga ada bilik. bilik iya. Terus saya sekarang yang terbaru SDBSI. Saluran drenase berbasis sumur injeksi sudah keluar hakinya tahun 2025 November kemarin. Jadi saya memang menggabungkan sains dan din supaya posisi kita tuh jadi tinggi. Jangan Islam dianggap jadul nanti. Islam agama eksklusif, tidak inklusif. Islam harus memayungi semua zaman. Kita jangan alergi terhadap zaman sekarang. Justru kita payungi. Dibutuhkan sains. Baik. Prof, mungkin terakhir, Prof, mungkin ada pesan, doa. Saya berpesan kepada para santri, jangan lelah untuk belajar ilmu agama Islam dan juga ilmu dunia. Gabungkan dua-dua ilmu itu supaya kita
kalau berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berbahagia hasanah di dunia dan di akhirat. Kita berdoa dua-duanya, tapi kita tidak pernah juga belajar sains. Nanti akhirnya kita seakan-akan keterbelakang di dunia ini orang Islam. Padahal Islam harus di depan, memimpin bangsa, memimpin negara, dan memimpin kebudayaan yang berdasarkan pada syarat Islam yang kuat. Apa yang disampaikan oleh Prof. Bisri ini bisa menjadi suri tauladan dan juga manfaat bagi para masyarakat dan Tribuners dimanapun berada. Saya Rifki Edgar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, makasih. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa risaliki wa aman rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa, sahabat Nahdiyin channel PCNU Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita sekarang berada di bulan Ramadan. Nah, kebetulan ini kita dalam awal bulan Ramadan, artinya masih dapat 2 hari. Otomatis insya Allah semangat kita ini menggebu-gebu, bukan hanya di awal saja, melainkan sampai akhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah kita akan senantiasa semangat terus menjalankan ibadah puasa, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sesempurna mungkin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu litazkiyatin nufus atau litazkiyatil qulub. Ramadan bermakna bisa mensucikan atau membersihkan hati kita. Kemudian kalau kita ingat lagi daripada ayat Al-Quran tentang diwajibkannya puasa atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum sampai pada 2 ayat yang paling membuat kita senantiasa semangat beribadah adalah di situ Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan maka kebaikan itu untuk dirinya. Kemudian perihal perintah puasa pun wa antasumu khairul lakum. Dan kalau tidak ada udzur, maka bagaimana caranya kita tetap bagaimana untuk menyempurnakan puasa kita, khususnya puasa Ramadan. Karena poin utama daripada pembahasan di dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab bernama Lataiful Ma'arif yang pada sore hari ini kami buat referensi karangan daripada Syekhul Imam Al-Hafidh Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Al-Hambali Ad-Dimishqi. Ini kitab sangat menurut saya menggambarkan kita sekarang, supaya kita ini bisa makin enjoy menjalankan ibadah puasa, supaya kita ini lebih semangat untuk beramal-amal saleh di dalam bulan Ramadan yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal. Dalam hadis di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini dijelaskan bahwasanya
ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal ibadah anak cucu Adam, artinya di sini adalah manusia, adalah amal tersebut milik dirinya, kembali kepada diri. Bahkan khusus umat baginda Muhammad SAW, setiap amal kebaikan itu dikatakan oleh Nabi al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dibalas 10. Tentu ini berdasarkan daripada ayat man jaa bil hasanati falau asyru amthaliha. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan, maka bagi dirinya 10 kali lipat daripada kebaikan yang ia lakukan. Kemudian dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya stagnan di angka 10 saja, kelipatan 10 saja. Bahkan di sini dalam ayat Al-Quran, beberapa referensi dari ayat Al-Quran mengatakan ila sab'i mi'ati dha'fin, ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai tikelnya atau pahala yang dilipat gandakan itu sampai 700. Tentu kita ketahui juga di surat Al-Baqarah itu yang pada intinya kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin mi'atu habbah. Satu benih yang kita tabur dilipat gandakan 7, dari 7 itu setiap daripada hasil 7 itu berkelipatan 100. Inilah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dilengkapi oleh baginda Muhammad SAW, dikatakan bahwasanya illa siyam, kecuali puasa. Lah puasa ini punya nilai tersendiri, maka beruntunglah kita kalau dalam kesempatan ini senantiasa semangat betul menjalankan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bi. Kata Allah melalui baginda Muhammad SAW, amal ibadah atau amal-amal yang dilakukan seseorang yang dalam keadaan puasa, itu kata Allah fa'inahu li, itu mutlak hanya untukku, li ajli, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan sembarangan. Daripada ayat yang sudah dijelaskan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata puasa ini secara de facto itu adalah amaliyah daripada anbiya, kemudian disempurnakan oleh baginda Muhammad SAW. Satu kalimat di dalam Lataiful Ma'arij dikatakan innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena puasa ini, ketika seorang hamba menjalankan ibadah puasa, mencoba untuk menyempurnakan daripada puasa yang tersebut, meninggalkan syahwat, meninggalkan makan, meninggalkan minum, itu tak lain li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad SAW. Tentu yang kita ketahui syahwat yang ditasarufkan secara halal, berhubungan suami istri ini diperbolehkan. Akan tapi di situ ada satu batasan ketika kita dalam keadaan puasa. Kemudian makan dan minum ini sesuatu yang diperbolehkan. Allah mengatakan wa kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Akan tapi dalam keadaan berpuasa lain cerita. Orang dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya mubah, diperbolehkan li ajli, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat istimewa sekali. Maka orang yang berpuasa merupakan orang yang memiliki derajat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari konteks ini bisa dikatakan sesuai dalam keterangan kitab Lataiful Ma'arif, karangan daripada Zainuddin Abdul Faraj Abdurrahman Al-Hambali Al-Mishri, bahwasanya fa inna siyama, maka sesungguhnya ibadah puasa minas sabri, termasuk bagian daripada praktek kesabaran setiap hamba. Bahkan ada satu hadis atau warada an Nabi SAW dikatakan annahu samma syahr Ramadhana, sesungguhnya Nabi menisbatkan suatu nama pada bulan Ramadan khususnya karena Ramadan sendiri adalah syahrus sabr, bulan di mana setiap hamba harus mencoba untuk
melaksanakan kesabaran. Tentu ini berdasarkan dari hadis sahih. Kemudian ada penguat daripada hadis yang lain, riwayat Tirmidzi atau Tirmidzi dikatakan wa fi haditsin akhar an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabr. Puasa ini separuh daripada praktek sabar. Tentu bukan main. Artinya orang yang berpuasa itu sudah siap zahiran wa batinan untuk menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sering mengingatkan kita, begitu banyak ujian yang senantiasa mendatangi kita. Bahkan ujian ini hampir setiap saat datang kepada kita. Allah